Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang terjatuh bebas dari bentangan angkasa. Baru saja ia membuka mata, ia dibuat sangat terkejut, tatkala menyadari bahwa dirinya sedang terjun bebas dari ketinggian. Jendela status muncul, menginformasikan riwayat kehidupan sebelumnya. Bisa teman-teman pause atau jeda dulu videonya untuk membaca notifikasi ini. Setelah melihat jendela status itu, ia pun sangat kesal karenanya. Ia mengira bahwa dirinya akan mati untuk yang kedua kalinya. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menjalani kehidupan kedua ini, dan mati begitu saja, gumamnya. Tidak lama, burung pinik melintas di sampingnya, mata mereka pun bertemu saling menatap, dan alangkah dibuat terkejutnya burung pinik itu, tatkala ia menyadari bahwa ada manusia yang melintas di sampingnya. Saking terkejutnya burung pinik itu, sampai-sampai burung pinik itu pun bertabrakan dengan burung elang. Karena hal itulah, burung pinik dan burung elang pun bertengkar hebat. Melihat itu, anak kecil itu pun berkata, "Dunia aneh apa ini?" Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang pria yang sedang bersandar pada batang pohon. Tidak lama, ia melihat kilatan cahaya kuning yang meluncur jatuh dari angkasa. Selang beberapa detik, ledakan besar pun terjadi di dekat si pria itu. Pohon, tanah, dan kerikil berterbangan, tanah berguncang dan angin berhembus kencang. Si pria itu pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan efek ledakan dari cahaya itu. Setelah ledakan itu berakhir, terlihat area di sekitar pria itu berantakan, pohon-pohon bergelimpangan. Merasa penasaran, pria itu segera menggunakan topengnya dan pergi ke pusat ledakan tersebut. Terlihat, anak kecil itu tergeletak lemas, kepalanya pusing tidak karuan dan asap mengepul di sekitarnya. Notifikasi muncul, host, Luo Yinyu, usia, 3 tahun, status, tersegel. Kemudian si pria bertopeng itu pun tiba, dan langsung mengangkat tubuh Luo Yinyu. Ia berharap bahwa benda jatuh itu membawa sesuatu yang bagus, akan tetapi malah anak kecil yang bau kencur ini yang ia temukan. Saat Luo Yinyu membuka mata, ia dibuat sangat terkejut saat melihat pria bertopeng di depan. Ia mengira bahwa itu adalah hantu gentayangan. Lalu ia pun meracau meminta si pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Tidak lama, Luo Yinyu pun pingsan karenanya. Merasa kasihan pada Luo Yinyu, pria bertopeng itu pun segera membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Luo Yinyu pun terbangun. Ia sangat terkejut, matanya terbuka lebar, melihat konvoy prajurit di sekitarnya. Orang yang membawanya pun berteriak pada jenderalnya, mengatakan bahwa anak kecil yang dibawa sebelumnya sudah terbangun. Orang itu bernama Yan Futong, wakil jenderal korps tentara Buye. Tidak lama, jenderal itu pun datang menghampiri Luo Yinyu. Ia bernama Ye Qi, jenderal korps tentara Buye. Mengetahui orang yang membawanya memiliki pasukan tentara, matanya pun berbinar senang. Ia mengira bahwa pria bertopeng itu seorang tokoh besar yang dikirimkan surga padanya. Lalu Luo Yinyu memanggil Ye Qi dengan sebutan ayah. Mendengar itu, wakil jenderal pun berusaha untuk menahan tawanya. Jendela status muncul, memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan poin. Biangu terkejut, mendapatkan 6 poin. Yan Futong terperangah, mendapatkan 3 poin. Emosi Ye Qi terguncang, mendapatkan 1 poin. Melihat itu, Luo Yinyu baru menyadari bahwa untuk mengumpulkan poin, dirinya harus bisa memancing emosional seseorang. Lalu Yan Futong melemparkan Luo Yinyu pada Ye Qi, sembari mengatakan bahwa itu anaknya, dan memintanya untuk membawanya sendiri. Luo Yinyu pun meracau memanggil ayah pada Ye Qi di hadapannya. Ye Qi pun menjadi kesal dibuatnya, lalu ia pun membaringkan Luo Yinyu di atas punggung kuda, dan kemudian memukulnya beberapa kali sebagai hukuman. Setelah itu, Ye Qi pun melemparkan Luo Yinyu pada Yan Futong, dan lalu berlalu pergi. Melihat 7 titik akupuntur yang tersegel di punggung Luo Yinyu, Yan Futong sedikit sedih. Ia mengira bahwa Ye Qi yang melakukannya. Ia tak menyangka bahwa Ye Qi akan tega melakukan itu pada anak kecil seperti ini. Bukan hanya melemparkan, ia juga malahan menyegel titik akupuntur anak ini. Lalu Yan Futong menanyakan pada Ye Qi, "Jenderal, jangan-jangan ini ulahmu? Bagaimana kau tega melakukan ini pada seorang anak?" Kemudian Ye Qi pun mengambil Luo Yinyu. Kemudian ia menjelaskan bahwa itu adalah paku penstabil roh. Paku ini dikenal sebagai 10 segel kuil naga. Bahan-bahan untuk membuatnya sangatlah langka, dan ada 3 lagi di kepalanya. Seluruh negara Beyo saja tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat 1 paku, dan ini ada 10 paku. Apa kau pikir aku memiliki banyak waktu untuk itu? Lebih tepatnya, bukan aku yang melakukannya. Kemudian Ye Qi pun memerintahkan prajuritnya untuk istirahat dan kemudian menurunkan Luo Yinyu dari pangkuannya. Lalu Luo Yinyu bertanya pada sistem, bagaimana cara untuk melepaskan segel ini? Jendela status muncul, eksekusi, metode untuk membuka 10 segel kuil naga, sedang menghitung jumlah poin yang dibutuhkan, total 200.000 poin dibutuhkan,
Pengumpulan poin dimulai, pengumpulan gagal, peringatan, poin tidak mencukupi, tidak dapat dieksekusi. Melihat itu, Luo Yinyo pun sangat terkejut. Wajahnya pun murung seketika. Ia tak menyangka, untuk melepaskan 10 segel kuil naga membutuhkan 200.000 poin. Merasa tidak ada cara lain, Luo Yinyo pun mencoba untuk bersabar mengumpulkan poin sedikit demi sedikit. Lalu ia memegang baju Ye Qi, dan kemudian menariknya sampai robek. Karena hal itu poin pun terus ia dapatkan dari Ye Qi. Sembari tersenyum senang ia berkata, "Ah ba, ah ba, ah baba." Ye Qi pun menjadi sangat kesal. Lalu ia melemparkan Luo Yinyo dengan kuat, sehingga tubuhnya membentur batang pohon dan kemudian menembus beberapa pohon di belakangnya. Sembari bangun dan menghempaskan salju yang menutupi tubuhnya, ia bergumam, "Aku mungkin sudah mengumpulkan cukup banyak poin hari ini." Melihat Luo Yinyo baik-baik saja setelah dilempar seperti itu, para prajurit sangat terkejut. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga tak percaya. Seperti yang kuduga, anak ini memiliki fisik yang tidak biasa. Bahkan anak ini mampu merobek jubah bulu ringan, yang mana pedang dan tombak tidak mampu menembusnya. Beberapa saat kemudian, terlihat, Luo Yinyo sedang termenung menghadap perapian, memikirkan cara mendapatkan poin dengan cepat. Tidak lama, Ye Qi datang dan menuangkan rempah-rempah pada panci di atas perapian itu. Setelah itu, Ye Qi mengambil satu mangkuk dan memberikan pada Luo Yinyo. Melihat itu, Luo Yinyo bergumam, "Apa ini buatku?" Walaupun pria ini sedikit galak, namun dia tetap memiliki hati nurani. Tanpa pikir panjang, dengan hati yang senang, ia pun langsung melahap sup itu dalam sendoknya. Akan tetapi, setelah sendok itu masuk dan mengenai lidahnya, perasaannya pun seketika berubah, mukanya pucat, tubuhnya gemetaran. Ia pun tidak lanjut memakannya, karena rasa dari sup itu sangatlah tidak enak. Lalu ia pun menghampiri Ye Qi dan berkata ah baba, dengan tangan yang memberikan isyarat. Melihat itu, Ye Qi mengira bahwa Luo Yinyo memintanya untuk membukakan segelnya. Lalu Ye Qi berkata, "Oh, tidak bisa, syarat untuk membuka segelnya sangat berat, melepas satu paku saja bisa mengurangi 10 tahun usiamu." Mendengar itu, Luo Yinyo salah mengartikan, ia mengira bahwa orang yang melepaskan segelnya yang akan berkurang usianya. Saat ia memikirkan itu, Ye Qi tiba-tiba melepaskan satu segel di punggungnya. Terlihat, Luo Yinyo pun sangat kesakitan, dan tubuhnya sampai gemetaran. Setelah satu paku berhasil dilepas, Luo Yinyo sangat terharu pada Ye Qi. Apa dia mencabutnya? Bukannya dia mengatakan, jika mencabut satu paku akan mengurangi 10 tahun usianya, dia langsung mencabut pakunya begitu saja. Aku tidak tahu apakah dia itu jelek atau tampan. Meskipun dia sering memarahiku dan memperlakukanku seenaknya, dia tetap rela menggunakan 10 tahun usianya untuk membantu mencabut satu paku di tubuhku. Menyadari bahwa dirinya ditatap terus-menerus, Ye Qi pun sedikit menjauhinya dengan ekspresi yang jijik. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyo mendapatkan 2 poin. Sebelum lanjut, Mimin infokan, di sini narator menjelaskan, bahwa setelah satu paku itu dicabut, Luo Yinyo bisa berbicara dengan jelas, dan tidak hanya berkata ayah, ataupun ah baba. Kemudian Luo Yinyo menarik baju lengan Ye Qi. Dengan senyum riang ia mengatakan, bahwa jika suatu saat nanti dirinya memiliki banyak uang, ia akan membelikan Ye Qi pakaian yang bagus dan berkualitas. Lalu Ye Qi menanyakan nama dari Luo Yinyo. Info sedikit, di sini Ye Qi dan Luo Yinyo itu sama-sama tidak mengetahui nama MC, begitu juga sebaliknya. Merasa ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak poin, Luo Yinyo berkata, "Namaku si kecil Yoyo yang manis." Mendengar itu, Ye Qi pun menatapnya dengan tajam dengan aura hitam yang menyebar di sekitarnya. Lalu Luo Yinyo pun kembali berkata, "Aku Kaisar Yoyo." Ekspresi Ye Qi pun semakin mengerikan dan aura hitam semakin meluap-luap. Ye Qi berkata, "Ku beri kau satu kesempatan lagi." Dengan keringat dingin yang menjalar ke punggungnya, ia pun mengatakan nama yang sebenarnya, "Aku Luo Yinyo." Kemudian Luo Yinyo bertanya, "Ayah, siapa namamu?" Mendengar itu, Ye Qi pun sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia pun langsung mendorong kepala Luo Yinyo ke tanah, dan kemudian paku yang sebelumnya sudah dicabut, Ye Qi pasangkan kembali. Dan pada akhirnya Luo Yinyo tidak bisa berbicara lagi. Ia pun dibuat pasrah karenanya. "Yah, sudahlah, pria bertopeng ini, bukan orang yang bisa kuhadapi. Dia mudah marah, dan aku juga tidak bisa mengalahkannya." Tidak lama, seseorang datang menghampiri mereka, sembari membungkuk memberikan hormat. Ia mengatakan, bahwa 20.000 pasukan musuh tiba-tiba muncul. Mendengar itu, Ye Qi segera memerintahkan untuk semua orang bersiap. Mereka akan mengepung lawannya terlebih dulu. Setelah itu, Ye Qi mengangkat Luo Yinyo dan mencabut lagi paku sebelumnya, dan melemparkannya ke punggung kuda putih dan pergi begitu saja beserta pasukannya. Lalu Luo Yinyo meminta kuda putih itu untuk membawanya ke pertempuran. Dirinya ingin melihat bagaimana cara mereka menghadapi lawan yang banyak seperti itu.
Merasa kuda putih itu tidak mendengarkan, Luo Yinyu pun menarik bulu leher kuda itu. Dan kemudian kuda itu pun berlari dengan cepat. Menyadari bahwa jalan yang kuda itu lalui berlawanan arah, ia pun meminta kuda itu untuk berhenti dan putar balik, karena cengkraman Luo Yinyu sangat kuat. Rambut kuda putih itu pun rontok di genggamannya. Seketika itu juga, kuda itu pun berhenti karena merasakan kesakitan. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan 10 poin dari Biangu. Melihat jendela status itu, ia sangat terkejut tak menyangka. Ia mengira bahwa Biangu itu seorang manusia, tapi ternyata sesosok kuda. Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama menunggangi kuda, ia pun turun dan berjalan melihat-lihat sekitar. Saat ia melewati batang pohon, tubuhnya menabrak seseorang, dan ternyata, itu adalah seorang prajurit. Prajurit itu dibuat kebingungan melihat Luo Yinyu. Ia mengira Luo Yinyu adalah seorang pengungsi yang melarikan diri. Tanpa belas kasihan prajurit itu menendang tubuh Luo Yinyu sampai terpental ke arah Biangu, dan kemudian membentur batang pohon di sampingnya. Sembari berguling-guling menahan rasa sakit, jendela status muncul, menginformasikan bahwa dirinya mendapatkan beberapa poin dari Biangu. Karena tendangan prajurit itu sangat kuat, Luo Yinyu pun memuntahkan seteguk cairan merah. Sialan, dia menendangku jauh lebih keras dari Ye Qi. Melihat Luo Yinyu yang menggerutu marah, Biangu pun menjadi ketakutan, tubuhnya gemetaran, merasakan ancaman bahaya dari Luo Yinyu. Bersamaan dengan itu, jendela status kembali muncul, menandakan dirinya mendapatkan poin lagi dari Biangu. Lalu Luo Yinyu pun mengajak Biangu untuk segera pergi menemui prajurit itu lagi. Setelah beberapa saat, ia sampai di kamp prajurit. Terlihat, ia pun berusaha menerobos dengan mengendap-endap, agar tidak diketahui prajurit yang sedang berjaga di sana. Lalu ia mendengar suara seseorang dari dalam tenda di dekatnya. Suara itu mengatakan, kita akan menyerang mereka secara tiba-tiba, saat mereka sedang lemah dan kemenangan akan menjadi milik kita. Jika kita berhasil menyingkirkan Ye Qi juga, kemenangan kita akan jauh lebih besar. Sembari mendengarkan perkataan itu, Luo Yinyu bertanya pada sistem, apakah ada cara untuk menghentikan pasukan itu? Jendela status muncul, eksekusi, singkirkan 5.000 kavaleri elit dari pasukan kerajaan Han Liao yang membawa simbol barbar. Menghitung jumlah poin yang dibutuhkan, total, dibutuhkan 50.000 poin, sedang mengumpulkan, pengumpulan gagal, peringatan, poin tidak mencukupi, tidak dapat dieksekusi. Melihat itu, Luo Yinyu sangat terkejut. Ia tidak menyangka, bahwa ada 50 prajurit dan semuanya berada di tingkat kavaleri elit. Lalu ia mendapatkan sebuah ide, untuk menghentikan prajurit kavaleri itu. Setelah itu, ia pun pergi ke kandang kuda. Sesampainya di kandang kuda, ia pun langsung membanting salah satu kuda yang ada di sana. Kemudian mencabut beberapa bulu kuda itu dan kemudian mencoba untuk mengikat kaki kuda itu dengan bulunya. Akan tetapi, karena bulu kuda itu sedikit rentan, sehingga ikatan pada kaki itu pun terlepas. Setelah berpikir cukup lama, ia mengingat bahwa Biangu memiliki bulu yang sangat kuat. Dengan seringai yang mengerikan, Biangu pun merasakan aura dingin meresap ke tubuhnya, keringat pun bercucuran. Tanpa berpikir panjang, Luo Yinyu pun mencabut beberapa bulu Biangu, dan kemudian mengikatkannya pada kuda sebelumnya. Saking banyaknya kuda yang harus ia ikat, wajahnya pun sampai pucat kelelahan, tangannya lemah sudah tidak kuat lagi untuk mengikat kuda yang terakhir. Namun, dengan tekad yang kuat, ia berusaha untuk mengikat kaki kuda itu walau tangannya gemetaran hebat. Setelah semua kuda itu berhasil ia ikat, kepalanya mulai terasa pusing, lalu ia sempoyongan dan ambruk ke tanah. Melihat itu, Biangu cukup terkejut. Merasa kasihan, Biangu pun mengangkat tubuh Luo Yinyu dan kemudian membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, terlihat, Luo Yinyu terbangun di suatu ruangan yang luas. Di sana terdapat kursi, lemari dan meja, serta gelas dan teko tersedia di sana, menandakan bahwa ia sedang berada di dalam rumah. Kemudian ia melihat teko yang ada di sampingnya. Lalu ia pun meminum segelas air dari teko itu. Ia pun sangat terkejut. Air yang ada di dalam teko itu tidak berkurang sedikit pun. Merasa bahwa itu hanya perasaannya saja, ia pun mencoba beberapa kali menuangkan air dalam teko itu dan meneguknya. Seperti dugaannya, air itu pun tidak berkurang. Ia merasa cukup puas dengan itu. Air yang terdapat dalam teko itu adalah air susu. Kemudian ia mencoba memegang kepala Biangu yang sedang tertidur di bawah kasur. Biangu pun menyadari itu sampai melompat terkejut dan menyenggol obor yang ada di sana. Api dari obor itu pun menyebar dengan cepat. Lalu Luo Yinyu mengajak Biangu untuk segera pergi keluar menyelamatkan diri. Terlihat, Luo Yinyu dan Biangu berhasil keluar. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang ada di sana sangat panik. Mereka berusaha memadamkan api itu dengan air. Mengabaikan api yang terus melahap rumah di belakangnya, Luo Yinyu fokus memandangi kamp tentara yang ada di bawahnya. Ia tidak menyangka bahwa kamp tentara itu seperti perkotaan. Tidak lama, dua prajurit datang menghampiri Luo Yinyu dan memintanya untuk mengikuti mereka atas perintah Jenderal Ye. Kemudian scene berpindah,
memperlihatkan suatu ruangan dengan beberapa orang yang ada di dalamnya. Terlihat, di sana ada Ye Qi beserta beberapa bawahannya. Mereka sedang mengadakan pertemuan untuk membahas masalah yang ditimbulkan Luo Yinyu. Seseorang dengan perawakan kekar dan wajah sangar, ia mengutarakan beberapa keluhan atas apa yang sudah dilakukan Luo Yinyu. Jenderal Ye, kita dari awal tidak punya banyak barak, dan yang ada pun belum terpakai. Tapi sekarang malah ada yang terbakar. Pria ini bernama Yu Huzi. Lalu orang yang lainnya pun menimpali. Bukan hanya itu, bahkan, dua barak di sebelahnya ikut menghitam terbakar. Pria ini bernama Yo Hong. Kemudian Yu Huzi meminta Ye Qi untuk tidak membesarkan anaknya di perkemahan mereka. Lalu pria muda membenarkan apa yang dikatakan Yu Huzi. Lalu ia menyarankan agar Ye Qi menempatkan Luo Yinyu di prefektur Lin atau di ibu kota. Dan pada akhirnya, mereka semua saling berdebat satu sama lain. Melihat itu, Ye Qi hanya terdiam memperhatikan mereka. Di sisi Luo Yinyu, ia dibanjiri dengan jendela status yang menginformasikan bahwa dirinya mendapatkan poin dari orang-orang yang ada di sana. Entah kapan datangnya, Luo Yinyu pun sudah berada di dalam ruangan yang sama dengan mereka. Sembari duduk santai dengan Biangu di sampingnya, ia melihat dan memperhatikan mereka yang berdebat mempermasalahkan kebakaran sebelumnya. Lalu Ye Qi menanyakan, apakah benar kebakaran sebelumnya karena ulah yang diperbuat Luo Yinyu? Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi, mata Luo Yinyu pun berbinar-binar. Sembari menepuk dadanya, dengan tegas, Luo Yinyu mengatakan bahwa itu benar, dirinya yang melakukannya, dan besok akan ia lakukan lagi. Melihat poin yang terus mengalir, ia pun sangat senang. Ia tidak menyangka bahwa poin yang ia dapatkan hari ini lebih banyak dari sebelumnya. Melihat tubuh Luo Yinyu yang berantakan, tubuhnya dipenuhi kotoran, tanah, debu dan keringat, yang menempel secara bersamaan. Ye Qi pun meminta seseorang untuk memandikannya. Kemudian scene berpindah. Kini, scene memperlihatkan Biangu dan Luo Yinyu yang sedang mandi dalam satu ruangan dengan bak yang berbeda, dan dua wanita cantik yang melayani Luo Yinyu di sampingnya. Narator menjelaskan bahwa wanita di sisi kiri bernama Wendong, dan wanita di sisi kanan bernama Cui Sui. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah pelayan pribadi Luo Yinyu. Lalu Cui Sui berkata, "Nona muda, apakah kamu ditemukan sama Jenderal Ye setelah berjalan sampai ke negeri Han Liao?" Luo Yinyu menimpali, "Tidak, aku jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi, api menyala di seluruh tubuhku, dan saat sampai di bawah ledakan besar pun terjadi, lalu Jenderal Ye membawaku ke sini." Setelah mengatakan itu, Luo Yinyu mendapatkan beberapa poin yang cukup banyak dari mereka. Lalu Luo Yinyu menanyakan, kenapa mereka memanggilnya dengan sebutan Nona Muda. Lalu Wendong menjelaskan bahwa rumor mengenai Luo Yinyu adalah putri dari Jenderal Ye, sekarang sudah menyebar ke seluruh kamp tentara. Karena Jenderal Ye adalah komandan tentara Buye, karena kamu putri dari Jenderal Ye, jadi kamu adalah Nona Muda. Mendengar penjelasan itu, Luo Yinyu pun menghela napas. Dalam hati ia bergumam, pria bertopeng itu benar-benar mengakuiku sebagai putrinya. Lalu Cui Sui bertanya, siapa namamu? Dengan cukup terkejut, Wendong menegur Cui Sui, mengapa kau menanyakan nama Nona Muda begitu saja? Luo Yinyu pun tidak mempermasalahkannya. Ia langsung memberitahukannya bahwa namanya adalah Luo Yinyu. Mendengar itu, Wendong cukup terkejut. Hah? Luo? Margamu Luo? Lalu Cui Sui bertanya, Nona Muda, apakah itu marga dari ibumu? Dengan santai Luo Yinyu berkata, bukan, mungkin Jenderal Ye diselingkuhi. Mendengar itu, kedua pelayan itu pun sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari keterkejutan mereka. Merasa takut terkena masalah karena membahas itu, kedua pelayan itu pun mencoba untuk mengubah topik pembicaraan. Beberapa saat kemudian, terlihat, Luo Yinyu pun sudah menggunakan pakaian. Saat ia berjalan keluar, ia melihat Biangu yang sedang bersantai dengan jubah putih di tubuhnya. Lalu Luo Yinyu pun menendangnya. Ia berkata, aku sudah menanggung kesalahanmu di aula konferensi, dan menanyakan, apakah kamu tidak akan berterima kasih? Kemudian ia pun mengajak Biangu keluar, akan tetapi, setelah melewati pintu, Biangu terdiam membeku, mukanya pucat, tubuhnya gemetaran. Melihat itu, Luo Yinyu merasa kasihan dengan Biangu, lalu ia meminta pelayan untuk mengambilkan pakaian hangat untuk digunakan kudanya. Tidak lama, pelayan itu pun datang membawa pakaian yang diminta Luo Yinyu. Kemudian Luo Yinyu pun memasangkannya. Beberapa saat kemudian, ia pun melihat Yan Futong yang sedang duduk termenung di atas tangga. Lalu ia pun menghampirinya dan menanyakan, Jenderal Yan, apa yang sedang kamu pikirkan? Ah, Jenderal muda, kamu tidak boleh memanggilku Jenderal Yan, kamu harus memanggilku Jenderal Fu. Mendengar itu, Luo Yinyu pun menjadi kebingungan. Ia menanyakan, kenapa tidak boleh? Bukankah Yan itu margamu? Sembari mengelus kepala Luo Yinyu, Yan Futong mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan alasannya.
Lalu Yan Futong menanyakan, apakah Jenderal Muda mau menemui Jenderal Ye? Jenderal Ye ada di ruangan kerjanya di sana. Kemudian scene berpindah. Terlihat, Jenderal Ye sedang memikirkan sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Anak itu, hanya dengan kekuatannya saja, ia berhasil mengendalikan 5.000 kuda dari camp tentara musuh. Rahasia apa yang sebenarnya anak itu miliki? Tidak lama, Luo Yinyu tiba di ruangan kerjanya. Menyadari bahwa Luo Yinyu sedang memperhatikannya dari belakang, ia pun memanggilnya dan kemudian bertanya, mau apa kamu datang ke sini? Luo Yinyu pun menanyakan, kenapa orang-orang memanggilnya dengan sebutan Jenderal Muda? Apakah aku memang seorang jenderal? Lalu Ye Qi menimpali dengan santai, jika kamu mau dipanggil seperti itu, maka kamu memang seorang jenderal. Jika kamu tidak mau berarti bukan. Luo Yinyu pun bertanya kembali, apakah camp tentara ini aman? Iya, ini adalah tempat paling aman di seluruh Beiyu. Lalu Luo Yinyu meminta izin untuk berkeliling. Ye Qi pun membolehkannya sembari melambaikan tangannya. Sembari membawa Biangu pergi ia bergumam, siapa sangka, pria bertopeng itu akan mudah diajak bicara. Bahkan dia tidak memarahiku, tapi dia juga mengizinkanku menjadi jenderal. Setelah kebakaran itu, poin yang kumiliki sekarang sudah terkumpul 120.000. Aku hanya butuh 80.000 lagi untuk membuka semua segel di tubuhku. Sembari mendengus, ia berencana mendapatkan poin dari setiap orang yang bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, terlihat, Luo Yinyu sedang dikerumuni banyak orang. Mereka sangat terkesan dengan penampilan Luo Yinyu. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan poin dari setiap orang yang ada di sana. Mendengar setiap pujian dari orang-orang itu, ia pun sedikit tersipu malu. Lalu orang-orang itu memberi Luo Yinyu banyak makanan, sayur, sup dan buah. Mereka berikan. Lalu Luo Yinyu pun meminta mereka untuk melanjutkan pekerjaannya dan jangan sampai terganggu dengan kehadirannya. Kemudian scene berpindah, terlihat, Ye Qi yang sedang menyelidiki penyebab kebakaran itu. Ia merasa, bahwa kebakaran itu ada sesuatu yang janggal, salah satunya yaitu rumah kayu terbakar habis hanya dalam 2 menit saja. Dan juga, bulu kuda putih yang tidak bisa terbakar oleh api biasa. Tapi kebakaran kemarin, membuat sebagian bulunya terbakar hangus. Lalu ia melihat api yang masih menyala setelah 1 hari berlalu dari kebakaran itu. Kemudian ia mengingat sesuatu, lalu kita dibawa sedikit flashback ke malam hari sebelum terjadi kebakaran di siang harinya. Terlihat, malam itu, Yan Futong membawa panci dengan arang di dalamnya. Ia mengatakan, bahwa nona muda telah kembali. Sepertinya dia sangat kelelahan karena tertidur di punggung kuda. Lalu Ye Qi pun meminta Yan Futong meletakkan panci itu di dekat Luo Yinyu dan Biangu untuk menghangatkan tubuh mereka. Kemudian ia pun mengeluarkan api abadi di tangannya dan melemparkannya ke panci di depannya. Kembali ke masa kini, ia bergumam, pantas saja rumah kayu itu terbakar dengan cepat. Ternyata, pelaku sebenarnya dari kebakaran itu adalah aku sendiri. Tidak lama, Luo Yinyu muncul di belakangnya. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan 1 poin dari Ye Qi. Ia mengira bahwa sistem sedang error, lalu ia pun langsung berlari dan memeluk kaki Ye Qi. Dengan senyum riang ia berkata, "Ayah." Bersamaan dengan itu, rambut Luo Yinyu pun mengeluarkan percikan petir. Lalu scene berpindah. Terlihat Luo Yinyu yang sedang memperhatikan rambutnya di balik cermin. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi rambutnya kini mengeluarkan kilatan petir. Lalu Luo Yinyu dikejutkan dengan Ye Qi yang menghampirinya dan langsung mencabut 1 paku penyegelan dari tubuhnya. Melihat reaksi panik dari Luo Yinyu, Ye Qi mengatakan, "Lihatlah betapa ketakutannya dirimu. Apa kamu sebegitu waspadanya terhadapku?" Lalu Luo Yinyu menimpali, bahwa siapa yang tahu, jika kamu akan memasangkan lagi paku itu. Kemudian Ye Qi menjelaskan, mencabut 1 paku penyegelan jiwa memerlukan 10 tahun kehidupan. Apa kamu pikir aku memiliki banyak waktu untuk melakukan itu? Mendengar itu, Luo Yinyu pun sangat sedih. Lalu ia mengatakan, bahwa jika Ye Qi sudah tua, dirinya akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan menjagamu sepenuh hati. Bukan hidupku yang terkuras, tapi hidupmu, balas Ye Qi sembari mengangkat tubuh Luo Yinyu, lalu ia membaringkannya di atas pangkuannya. Luo Yinyu pun meracau, mengatakan, apa yang kamu lakukan? Ye Qi menjelaskan, bahwa dirinya sedang melihat segel di tubuhmu. Dengan wajah yang berbinar senang, Luo Yinyu berkata, "Ayah, tolong lepaskan paku penyegelan yang tersisa dengan cepat." Ye Qi menimpali, di tubuhmu ada 10 segel dan itu segel yang terkuat di dunia. Aku tidak bisa membukanya. Jika kamu tidak membukanya tepat waktu, kamu akan mati dalam 3 tahun. Setelah mendengar itu, Luo Yinyu pun menjadi murung. Bukankah kamu sudah mencabut 1 paku? Apa benar kamu tidak bisa mencabut sisanya? Ye Qi menjelaskan, bahwa paku sebelumnya sudah longgar. Dirinya sudah melihat paku yang tersisa, tapi tidak bisa dicabut. Lalu Ye Qi mengatakan, dalam keadaan normal, paku ini tidak akan longgar tanpa alasan. Pasti ada seseorang yang membantu memperkuat intimu. Mendengar itu, Luo Yinyu semangat kembali.
Saking semangatnya, kilatan petir bermunculan dari rambut sampai ke kakinya. Jadi, selama aku terus memperkuat intiku, paku yang tersisa akan melonggar, lalu kamu bisa mencabutnya untukku. Lalu Ye Qi bangun dari duduknya dan berjalan menuju teko emas di depannya. Dalam hati ia bergumam, 10 segel kuil naga ini hanya digunakan untuk menyegel dewa dan iblis, dan ini juga segel terkuat dan paling jahat di seluruh dunia. Kemudian Luo Yinyu bertanya, "Paman, kenapa susu di dalam teko emas itu tidak pernah habis?" Mendengar dirinya dipanggil paman, dengan kesal Ye Qi menoleh, "Kau memanggilku apa?" Lalu Luo Yinyu menimpali, "Bukankah kamu melarangku memanggilmu ayah?" Mendengar itu, Ye Qi pun semakin kesal dibuatnya. Lalu ia memberikan Luo Yinyu segelas air dan memintanya untuk segera tidur. Saat mau melangkah pergi, Luo Yinyu menarik bajunya, ia meminta paku yang dicabut sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dirinya yang akan menyimpan paku itu. Dirinya tidak mau memberikannya pada siapapun, karena paku ini pasti bukan benda yang baik. Sembari memberikan paku itu, Ye Qi bergumam, "Anak ini cukup pintar, dia tahu bahwa paku ini barang berharga, dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri." Singkat cerita, keesokan harinya, saat Luo Yinyu berkeliling, Zhou Hong memanggilnya. Ia berkata, "Nona muda, apa kau memakai baju baru? Itu terlihat bagus sekali seperti lobak hijau." Lalu Zhou Hong tertawa terbahak-bahak, begitu juga dengan Biangu di sampingnya. Mendengar itu, Luo Yinyu menjadi sangat kesal, mukanya memucat, alisnya mengerut. Lalu Luo Yinyu memukulnya sembari melompat. Pukulan itu pun tepat mengenai perut Zhou Hong sampai mendorongnya jatuh ke kubangan lumpur yang ada di belakangnya. Tidak berhenti di situ saja, Luo Yinyu pun langsung menendang-nendang perut Zhou Hong. "Berani sekali kau menggangguku," ujar Luo Yinyu sembari mengusap lumpur di wajahnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, terlihat, Zhou Hong, Biangu dan Luo Yinyu sedang menghadap Jenderal Ye. Zhou Hong mengatakan, "Jenderal Ye, aku hanya bercanda dengan nona muda, tapi lihat apa yang dia lakukan padaku, wanita macam apa yang berperilaku seperti itu." Dengan santai, Luo Yinyu memeras bajunya. Lumpur dari bajunya pun menetes berjatuhan mengotori lantai di bawahnya. Melihat itu, Ye Qi menjadi sangat kesal. Ia pun langsung berteleport ke hadapan Luo Yinyu, dan kemudian mengangkat tubuhnya, lalu melemparkan mereka keluar. Tidak hanya mereka saja yang dilempar, Zhou Hong pun ikut dilepar keluar. Melihat itu, Luo Yinyu pun tertawa sembari meledeknya. Beberapa saat kemudian, terlihat, Luo Yinyu kembali dimandikan oleh dua pelayannya. Cue Sui sangat khawatir pada Luo Yinyu. Ia takut Luo Yinyu akan sakit karena masuk angin. Ia pun menambahkan lagi seember air hangat ke dalam bak mandi. Sembari memegang pipi Luo Yinyu, Wendong mengatakan bahwa seharusnya Zhou Hong tidak boleh menyalahkan nona muda karena semua itu dia yang memulainya. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan beberapa poin. Setelah mandi selesai, kini Luo Yinyu disuguhkan dengan makanan yang terlihat enak. Asap mengepul keluar dari masakan yang masih hangat. Melihat warna dari masakan itu yang terlihat lezat, tanpa ragu, Luo Yinyu langsung mengambil satu potong daging dengan sumpitnya, dan membawa masuk ke dalam mulutnya. Belum juga ia mengunyahnya, ia sudah merasakan rasa yang tidak mengenakan, wajahnya memucat, pipinya mengembung menahan rasa mual yang meluap ke atas. Pelayan di sampingnya antusias, berharap, masakan yang ia buat disukai oleh nona muda. Akan tetapi, Luo Yinyu tidak berkata sepatah kata pun, ia langsung berlari melarikan diri dari sana. "Tidak, terima kasih makanannya, aku tidak lapar." Setelah cukup jauh berlari menghindari dua pelayan itu, ia pun sangat kelelahan dengan keringat yang bercucuran. Setidaknya aku berhasil melarikan diri dari mereka. Tidak lama, ia menyadari ada Li Xinyuan yang sedang memberikan arahan pada para pengungsi. Lalu ia pun duduk sembari memperhatikannya. Apakah orang-orang bisa mengikuti pelatihan militer? Gumam Luo Yinyu dalam hatinya. Li Xinyuan mengatakan bahwa dirinya mengetahui apa yang dikhawatirkan mereka, karena tidak ada camp militer yang menerima para pengungsi. Dengan alasan mereka itu tidak memiliki latar belakang, mereka selalu didiskriminasi dan mati di mana saja. Kalian terlihat tidak percaya diri, takut menghadapi kehidupan yang tidak menentu seperti itu, akan membuat kalian kehilangan hasrat untuk mengejar kekuatan dan kejayaan. Sembari memukul dada dengan tangannya, Li Xinyuan menyemangati mereka. Apa salahnya menjadi seorang pengungsi? Apakah pengungsi hanya duduk diam menunggu kematian, diusir dan lalu dibunuh? Apa kalian sudah lupa? Kalian juga sebelumnya punya kampung halaman dan keyakinan kalian sendiri. Dengan tegas, Li Xinyuan menyatakan bahwa dirinya juga seorang pengungsi. Bukan hanya dirinya, akan tetapi, separuh pasukan tentara Buye dipilih dari para pengungsi. Apa kalian tahu, tentara Buye adalah pasukan yang paling ditakuti di perbatasan utara. Tapi, fakta dari itu semua, setengah pasukan yang dimiliki tentara Buye adalah para pengungsi. Tentara yang sedang berlatih di sana adalah para pengungsi seperti kalian. Lihat aku, jika kalian masih tidak mempercayaiku,
Aku punya tato yang melambangkan sukuku. Walau sekarang sukuku sudah hilang karena perang, tapi keturunan mereka akan selalu hidup. Setelah mendengar itu, para pengungsi itu pun menjadi bersemangat kembali. Mereka meneteskan air mata karena terharu bahagia. Akhirnya mereka bertemu dengan seseorang seperti mereka. Namun ia masih bertahan dan menjadi jenderal di pasukan Buye. Bukan hanya para pengungsi yang terharu atas perkataannya itu. Luo Yinyu pun sampai meneteskan air mata mendengar hal itu. Dirinya sangat tersentuh dengan setiap kata yang diucapkan Jenderal Li Sunyuan. Setelah suasana para pengungsi itu membaik, Sunyuan mengajak mereka untuk berlatih bersama. Saat Luo Yinyu mengikuti Sunyuan, ia melihat sebuah kertas yang terjatuh dari pakaiannya. Saat ia melihat dan membacanya, mukanya pun masam seketika. Ia tidak menyangka bahwa perkataan Sunyuan yang diucapkan sebelumnya tertulis dalam kertas itu. Tiba-tiba, seseorang menoel punggungnya dari belakang. Orang itu berkata, "Gadis kecil, siapa namamu, berapa usiamu, dan siapa orang tuamu?" Mendengar itu, Luo Yinyu pun hanya terdiam memandanginya. Orang itu pun menanyakan kenapa anak kecil ini tidak menimpali perkataannya. Dengan cuek, Luo Yinyu menjawab, "Bukan urusanmu." Seketika itu juga, orang itu pun menjadi kesal, keningnya mengerut. Senyum pun ia paksakan, "Kenapa kau begitu kasar? Kenapa anak kecil sepertimu berkeliaran di sini? Kalau kau bertemu dengan orang jahat, mungkin saja mereka akan memakanmu. Di sini sangat berbahaya, tidak ada orang baik di sini, jadi tolong berhati-hati." "Apa yang orang ini inginkan? Kenapa dia menggangguku?" gumam Luo Yinyu dalam hatinya dengan wajah malasnya sembari menggaruk hidungnya. Tidak lama, ia pun bersin mengeluarkan semua liur yang menyumbat hidungnya. Lalu Luo Yinyu pun menarik baju orang itu, dan kemudian menggunakannya untuk membersihkan liur di hidungnya. Dengan tampang tidak bersalah, Luo Yinyu berkata, "Apa kamu benar-benar ingin tahu namaku?" Wajah orang itu pun berubah seketika, emosinya meluap-luap, matanya menatap tajam, aura di sekitarnya memerah. "Iya, benar, aku ingin mengetahui namamu, apa kamu mau ikut denganku? Aku akan membelikan permen untukmu, sebutkan namamu setelah aku membelikanmu permen." Lalu orang itu mengeluarkan kekuatannya, percikan hitam bermunculan, lalu menggelombang dan memutar di tangannya. Melihat itu, Luo Yinyu sedikit panik. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mengeluarkan percikan petir tanpa ia sadari. Apa dia seorang kultivator seperti pria bertopeng? Gumamnya dalam hati. Saat serangan orang itu hampir mengenai Luo Yinyu, petir di tubuhnya memblokir serangan itu. Tidak hanya itu, bahkan, petir itu pun menyengat tangan orang itu, sampai orang itu melompat terkejut. Luo Yinyu pun langsung mendekat melesatkan pukulannya. Pukulan itu tepat mengenai lutut si pria itu sampai menyebabkan beberapa keretakan dalam tulangnya. Orang itu pun berteriak kesakitan sembari berguling-guling memegangi lututnya yang kesakitan. Lalu orang itu merengek, "Komandan, tolong aku, dia ingin membunuhku." Mendengar itu orang-orang berbalik melihatnya dengan rasa penasaran. Si komandan pun tiba dan menanyakan apa yang terjadi. Orang itu mulai mengadu menyalahkan Luo Yinyu. "Komandan, nona muda itu mengikutiku dan bahkan ingin membunuhku. Mengapa kalian mengabaikannya?" Melihat itu, Luo Yinyu sedikit kesal. Dia membalikan situasi ini, meski dia yang pertama kali ingin membunuhku. Orang itu mengatakan lagi, "Kalian bilang dia nona muda, tapi sebenarnya, dia hanya anak haram yang diambil Jenderal Ye di tengah hutan." Sontak, mendengar itu, tubuh Luo Yinyu pun bergetar, tangannya mengepal, tidak sanggup menahan lagi. Ia pun langsung menghantam orang itu, tidak berhenti di situ saja. Luo Yinyu langsung memberondoli orang itu dengan pukulan. Melihat itu, orang-orang di sekitarnya dibuat sangat terkejut. Mulutnya menganga tak percaya, dengan fakta yang mereka lihat di depan mata, bahwa nona muda bisa mengalahkan pria dewasa. Setelah orang itu babak belur, Luo Yinyu pun menyapa orang yang melihatnya dan berterima kasih atas poin yang mereka berikan. Tidak lama, Yu Huzi memanggilnya. Ia mengatakan bahwa jenderal yang memintamu untuk menemuinya. Beberapa saat kemudian, terlihat, kini, Luo Yinyu dan orang itu sedang menghadap Jenderal Ye. Yan Futong bertanya, kenapa Luo Yinyu memukuli orang itu? Luo Yinyu menimpali, bahwa dirinya tidak tahan lagi dengan orang itu yang mengatai dirinya, bahwa ia seorang anak haram. Lalu Yan Futong menanyai orang itu, "Hei kau, siapa namamu? Kenapa kau menghina nona muda?" Orang itu menimpali, bahwa dirinya bernama Li Xinliang dan usianya baru 20 tahun. Mendengar itu, Yu Huzi sangat terkejut, lalu ia menanyakan dari mana Li Xinliang berasal. Li Xinliang menjelaskan, bahwa dirinya tersesat bersama keluarganya di saat ia berumur 5 tahun. Karena itu, dirinya tidak mengetahui dari mana asalnya. Dengan riang Yu Huzi meminta Yan Futong untuk memanggil Li Xinyuan. Yu Huzi mengira bahwa Li Xinliang adalah adik dari Li Xinyuan, karena dari cerita yang dikatakan Li Xinliang, sama persis dengan masa lalu Li Xinyuan.
Yan Futong mencoba mengkonfirmasi, apa benar dia adalah adik dari Jenderal Li. Yu Huzi mengiyakan, dan ia menjelaskan, bahwa itu tidak mungkin salah. Li Xinyuan sudah mencari adiknya selama bertahun-tahun, dan ini suatu keajaiban karena kita berhasil menemukannya. Di sisi Luo Yinyu, ia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Li Xinliang, padahal sebelumnya, sistem sudah mengkonfirmasi bahwa ia bernama Dong Guoyi. Ia yakin, bahwa sistem tidak mungkin salah. Lalu Luo Yinyu bertanya pada sistem untuk mencari tahu identitas asli dari Dong Guoyi. Lalu sistem pun segera memprosesnya, mencari identitas Dong Guoyi, sedang menghitung harga. Info 1 membutuhkan 100.000 poin, info 2 membutuhkan 500 poin. Melihat itu, Luo Yinyu pun dibuat kesal karenanya. Sembari mengacungkan jari tengahnya, ia bergumam, sistem sialan, dirinya baru memiliki 125.000 poin, dan sekarang, sistem memintanya 100.000 poin hanya untuk satu informasi. Mau tidak mau ia pun memilih pilihan yang kedua. Setelah pengakumulasian poin berhasil, info asli dari orang itu pun muncul, Dong Guoyi, mata-mata. Seketika itu juga, mata Luo Yinyu terbelalak karenanya. Ia tidak menyangka, bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Ye terdapat seorang mata-mata. Saat orang itu akan dibawa pergi oleh Yan Futong, Luo Yinyu menarik napas dan kemudian mengatakan, dia bukan adik Jenderal Li. Li Xinliang juga bukan namanya. Nama aslinya, Dong Guoyi, dia seorang mata-mata. Mendengar itu, Yan Futong pun sangat terkejut, begitu juga dengan Dong Guoyi. Saking terkejutnya, tubuhnya lemas gemetaran, tatapannya tajam mengarah pada Luo Yinyu, giginya mengerat kesal. Sembari fokus menatap Luo Yinyu, ia berdalih membela diri. Ia mengatakan, kau menuduhku tanpa bukti. Pertama kau memukuliku dan mencoba membunuhku, lalu sekarang, kau memfitnahku. Ia juga mengatakan, bahwa, saudara Lin Xinyuan tidak akan memaafkanmu. Ia berharap, dengan mengatakan itu, orang-orang yang ada di sana yakin dengan cerita yang ia katakan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari keterkejutan dan ketakutan Dong Guoyi. Dengan santai, sembari menunjuk Dong Guoyi, Luo Yinyu menanyakan apakah Jenderal Ye lebih mempercayai dia apa aku. Mendengar itu, Jenderal Ye mengatakan, jika kau yakin bahwa dia seorang mata-mata, habisi dia di depanku dan aku akan mempercayaimu. Bersamaan dengan itu, Jenderal Ye melemparkan sebuah belati ke hadapan Luo Yinyu. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu serasa disambar petir, wajahnya panik, keringat bercucuran, tubuhnya membatu. Dalam hati ia bergumam, bahwa dirinya belum pernah menghabisi seseorang. Dengan tatapan tajam, Jenderal Ye kembali berkata, kenapa kau terdiam seperti itu? Tadi dengan yakin dan lantangnya kau mengatakan bahwa dia seorang mata-mata. Aku hanya ingin kau membuktikannya dengan cara menghabisi dia di depanku. Apa kau yang sebenarnya berbohong? Luo Yinyu pun memberanikan diri mengambil belati itu sembari mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong. Dengan panik, Dong Guoyi meminta Jenderal Ye untuk membawa Li Xinyuan. Ia mengatakan, bahwa dia pasti mengenali dirinya sebagai adik kandungnya. Aku bukan seorang mata-mata, namaku benar-benar Li Xinliang. Melihat belati itu yang mulai diarahkan pada dirinya, Dong Guoyi merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia pun segera mengeluarkan kekuatannya, aura hitam mulai muncul di sekitarnya, kilatan demi kilatan aura mulai menyelimuti tangannya. Melihat itu, Jenderal Ye mulai merasakan bahwa Luo Yinyu dalam bahaya. Ia pun segera berteleport, dan muncul di belakang Dong Guoyi dan langsung mendorong Dong Guoyi dengan kakinya sampai tubuhnya tersungkur ke lantai. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu menusukkan belatinya sembari memejamkan matanya. Saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut melihat cairan merah yang ada di depannya. Ini adalah pertama kali baginya menghabisi seseorang dan melihat cairan merah seperti ini. Melihat Luo Yinyu yang terdiam menunduk, Jenderal Ye pun mengambil belati itu. Ia berkata, berapa kali kau harus ganti baju dalam sehari? Luo Yinyu tidak menanggapi. Ia hanya terdiam sembari memperhatikan tangannya dengan wajah yang pucat. Beberapa saat kemudian, di bawah cahaya bulan yang terang, pegunungan es yang gemilang, pohon cemara menghiasi di sekitarnya. Terlihat, Luo Yinyu sedang terduduk merenung memikirkan kejadian sebelumnya. Air mata berlinang menghiasi suasana hati yang muram. Aku menghabisi seseorang, dunia ini terlalu menakutkan. Beberapa waktu berlalu, ia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang mencari sesuatu. Aku sudah mencarinya berjam-jam dan masih belum menemukannya. Ini sangat buruk. Jika Jenderal mengetahui ini, dia pasti akan menghukumku. Terlihat, orang itu ternyata Lin Xinyuan. Ia mondar-mandir dengan obor yang menerangi jalannya. Kepanikan nampak jelas dari raut wajahnya.
Nampaknya, sesuatu yang ia cari sangatlah penting baginya. Tidak lama, Luo Yinyu datang menghampirinya, sembari menyodorkan kertas di tangannya. Luo Yinyu menanyakan, apakah ini yang Jenderal Li cari? Melihat itu, Jenderal Li segera mengambil kertas itu dengan wajah yang sangat panik, keringat yang mengalir deras membasahi mukanya. Setelah memastikan bahwa itu kertas yang ia cari, ia pun langsung membakarnya agar tidak ada yang mengetahuinya. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Jenderal Li menanyakan, apakah Luo Yinyu sudah makan? Akan tetapi, Luo Yinyu berkata sembari mengisyaratkan tangannya yang membentuk kotak horizontal. Tentang kertas tadi, Jenderal Li segera menyela dengan wajah yang semakin panik. Apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lalu Jenderal Li pun berpamitan mencoba untuk segera pergi dari sana sembari mengatakan, bahwa Jenderal Zhou sepertinya sedang mencariku. Aku akan segera pergi ke sana. Sebelum Jenderal Li melangkah jauh, Luo Yinyu mengatakan, mungkin itu tentang adikmu. Mendengar itu, Jenderal Li berhenti. Sembari berbalik ia berkata, apa? Adik? Luo Yinyu menimpali. Iya, adik yang hilang bertahun-tahun, Li Xinliang. Mendengar itu, Jenderal Li langsung berlari pergi meninggalkan Luo Yinyu. Ia berkata, aku tidak punya adik, sepertinya ada yang terjadi, biar aku lihat ke sana. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu terdiam membatu. Ia sangat kebingungan, banyak pertanyaan yang bermunculan. Apa? Li Xinliang tidak punya adik. Lalu, tadi mereka membicarakan apa? Apa yang ingin mereka lakukan? Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jenderal Ye, Yan Futong, dan Yu Huzi. Terlihat, Yu Huzi menyerahkan sebuah catatan yang sudah ditulis olehnya pada Jenderal Ye. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi hari ini sudah ia catat semua pada laporan itu. Ia mengatakan juga, setelah ia mencari beberapa informasi seputar orang yang dicurigai sebagai mata-mata, ia mendapatkan bahwa orang itu benar-benar seorang mata-mata dari keluarga Dongguo. Yu Huzi menjadi sangat penasaran dengan Luo Yinyu. Ia tidak menyangka bahwa Luo Yinyu dapat mengetahui bahwa orang itu seorang mata-mata. Bahkan, bukan itu saja, Luo Yinyu juga mengetahui nama asli dari mata-mata itu. Lalu Yu Huzi menanyakan, apakah Jenderal Ye yang memberitahu Luo Yinyu bahwa orang itu seorang mata-mata? Jenderal Ye menimpali. Ia mengatakan bahwa Luo Yinyu memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Apalagi dijelaskan dengan kata-kata, dia itu sungguh di luar logika. Lalu Yu Huzi mengatakan bahwa dirinya tidak menduga ada banyak hal aneh tentang Luo Yinyu, entah datang dari mana, ia bisa muncul begitu saja. Selain itu, kilatan-kilatan petir di tubuhnya termasuk hal yang tidak wajar. Setelah beberapa saat ia mengamati tingkah Luo Yinyu, dirinya mendapati bahwa Luo Yinyu sangat mirip dengan Jenderal Ye saat masih kecil. Kenakalannya sungguh di luar dugaan, banyak masalah yang ditimbulkan seperti Jenderal Ye waktu itu. Dengan kesal, Jenderal Ye menanyakan, dari mana Yu Huzi mengetahui masa lalunya. Yu Huzi menjelaskan bahwa dirinya tahu dari Pak Tua Zhang. Ia mengatakan bahwa waktu Jenderal Ye masih kecil, Jenderal Ye pernah menebas gunung di usia 7 tahun dan menerobos kekaisaran di usia 10 tahun. Lalu Jenderal Ye menanyakan, kenapa Pak Tua Zhang menceritakan masa lalunya pada Yu Huzi? Dengan santai Yu Huzi menimpali bahwa dirinya sangat dekat dengan Pak Tua Zhang. Mendengar itu, Jenderal Ye berkata dengan kesal dan aura intimidasi yang meluap-luap menyelimuti tubuhnya. Ia meminta Yu Huzi untuk tidak mencari tahu lebih jauh masa lalu dirinya. Yu Huzi pun mengiyakan dan ia mengakui bahwa dirinya salah. Lalu ia memuji Luo Yinyu untuk mengalihkan pembicaraan, sekaligus menghilangkan kecanggungan antara mereka. Ia mengatakan bahwa Luo Yinyu sangat luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia benar-benar sudah di luar ekspektasi kita. Yan Futong membenarkan. Ia berkata bahwa Luo Yinyu memiliki karakter dan kemauan yang sangat luar biasa. Sesuai dugaannya, dia benar-benar keturunan Jenderal Ye. Mendengar itu, Jenderal Ye menghela napas. Sembari memegangi kepalanya ia berkata, sudah kukatakan beberapa kali, dia jatuh dari langit di tengah hutan. Dengan wajah riang Yu Huzi menimpali, kata Pak Tua Zhang, Jenderal Ye juga jatuh dari langit. Melihat tatapan Jenderal Ye yang menajam, Yu Huzi pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengatakan masa lalunya lagi. Yan Futong berkata mengutarakan pendapatnya. Ia mengatakan, tidak akan ada yang memperdulikan dari mana asalnya Luo Yinyu, bagaimana asal-usulnya, yang kebanyakan orang pedulikan adalah sifatnya yang lucu dan imut, sehingga membesarkannya sampai mendapatkan pasangan bukanlah ide yang buruk bukan. Yu Huzi menyela, bahwa Luo Yinyu terlalu nakal, sudah banyak masalah yang anak itu lakukan, jika dibesarkan di camp ini terus, bisa saja masalah lainnya akan anak itu timbulkan. Yan Futong dan Yu Huzi pun saling berdebat mengutarakan pendapat mereka masing-masing, pro dan kontra mereka utarakan juga. Melihat sifat kenak-kanakan mereka berdua, Jenderal Ye menyela,
ia mengatakan bahwa dirinya mengingin Luo Yinyu menjadi penerusnya di masa mendatang, sebagai jenderal pasukan Bue. Kemudian Xin berpindah ke sisi Luo Yinyu yang baru tiba di kediamannya. Melihat cairan merah yang mengotori baju Luo Yinyu, dua pelayan itu sangat terkejut. Mereka mempertanyakan, apa yang terjadi pada Luo Yinyu, kenapa banyak cairan merah yang menempel pada bajunya. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa Luo Yinyu mendapatkan poin dari keterkejutan mereka. Setelah beberapa percakapan mengenai kekhawatiran mereka terhadap Luo Yinyu, mereka mengajak Luo Yinyu untuk membersihkan diri dan segera beristirahat setelahnya. Keesokan harinya, tepat di pagi hari yang cerah, terlihat, Yan Futong datang ke kediaman Luo Yinyu untuk menemuinya. Ia menanyakan di mana Luo Yinyu sekarang. Pelayan itu menimpali bahwa Luo Yinyu masih tertidur. Melihat wajah Yan Futong yang terlihat pucat dan kantung matanya menghitam layaknya panda, pelayan itu bertanya, apakah Yan Futong tidak tidur semalaman? Yan Futong menimpali bahwa dirinya tidak apa-apa. Ia meminta pelayan itu untuk membiarkan Luo Yinyu istirahat dan dirinya akan menunggunya sampai Luo Yinyu bangun. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu terbangun dan mendengar semua percakapan mereka. Dalam hati ia bergumam, kenapa Yan Futong datang mencarinya, dan bersikeras untuk menemui dirinya, apa ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Merasa penasaran, Luo Yinyu pun menghampirinya. Tidak lama dari itu, Yu Huzi tiba dan berkata, bahwa dirinya datang di waktu yang tepat. Merasa saingannya akan mendahuluinya, Yan Futong pun segera mengutarakan niatnya menemui Luo Yinyu. Ia menanyakan, apakah Luo Yinyu mau belajar berkultivasi dengan dirinya. Tidak mau kalah, Yu Huzi menyela. Ia mengatakan, sebelum belajar kultivasi, Luo Yinyu harus mempelajari teori terlebih dulu agar tidak menemukan jalan buntu ke depannya. Lalu ia mengajak Luo Yinyu untuk mengikuti dirinya. Tidak terima, Yan Futong kembali berkata, bahwa setiap tubuh manusia itu berbeda. Ia mengatakan juga, mungkin saja teori Yu Huzi tidak cocok dengan Luo Yinyu. Pada akhirnya mereka berdua berdebat berusaha untuk mendapatkan Luo Yinyu. Mereka saling mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Melihat keributan mereka berdua, Luo Yinyu hanya menanggapi dengan senyum canggung. Dalam hati ia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka berebut ingin mengajari dirinya. Dalam pertengahan perdebatan mereka, Jenderal Ye datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia langsung mengatakan bahwa biar dirinya saja yang langsung mengajari Luo Yinyu secara pribadi. Singkat cerita, kini Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang mondar-mandir di dekat pintu. Ia bertanya-tanya apa yang akan Jenderal Ye ajarkan pada dirinya. Tidak lama, Jenderal Ye membukakan pintu. Ia menanyakan, kenapa Luo Yinyu tidak langsung masuk dan malah mondar-mandir di dekat pintu. Lalu ia pun mengangkat tubuh Luo Yinyu dan membawanya masuk ke dalam ruangannya. Beberapa saat setelah itu, Luo Yinyu mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan pemberontakan yang akan diadakan Jenderal Ye, lalu ia meminta sedikit waktu untuk memikirkannya. Mendengar itu, Jenderal Ye sedikit kesal, lalu ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengatakan akan mengadakan pemberontakan. Lalu ia menjelaskan bahwa hari ini dirinya akan mengajari Luo Yinyu cara berkultivasi, belajar seni perang, dan cara menghabisi lawan. Mendengar itu, Luo Yinyu menanyakan alasan Jenderal Ye mau mengajarinya. Jenderal Ye menimpali bahwa dirinya akan memberitahukannya suatu hari nanti. Jenderal Ye menambahkan, berkultivasi bukan hal buruk untuk dilakukan sekarang. Setelah mendengar itu, Luo Yinyu terhanyut dalam pikirannya. Ia membenarkan bahwa jika dirinya berkultivasi dan memperkuat inti tubuhnya, maka akan secara otomatis paku penyegelan yang ada di tubuhnya akan melonggar dan mudah untuk dilepaskan ke depannya. Walaupun dirinya memiliki sistem yang membantunya, akan tetapi, hal itu tidak ada jaminan segelnya akan lepas dalam 3 tahun. Lalu Luo Yinyu dikejutkan dengan Jenderal Ye yang secara tiba-tiba menanyakan, jiwa di tubuh Luo Yinyu berusia lebih dari 3 tahun. Wajah Luo Yinyu pun sangat pucat mendengarnya. Bagaimana Jenderal Ye bisa mengetahui hal itu? Ia mengira bahwa selama ini dirinya berperilaku seperti orang dewasa. Lalu Luo Yinyu mencoba mencari tahu dengan mengatakan, anggur yang diminum kaisar kuno, sembari memperagakan dengan tangannya dan sedikit mengekspresikan wajah konyolnya. Dalam hatinya ia mengatakan, jika Jenderal Ye mengerti dengan arti yang ia katakan, itu sudah cukup mengkonfirmasi bahwa Jenderal Ye berasal dari dunia yang sama dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Namun, Jenderal Ye menanggapi perkataan Luo Yinyu dengan pertanyaan. Ia berkata, kau bahkan tahu puisi, tapi kenapa tiba-tiba mengatakan itu? Mendengar perkataan itu dari Jenderal Ye, Luo Yinyu pun terdiam seketika. Dengan tanggapan yang diberikan Jenderal Ye, itu sudah mengkonfirmasi bahwa Jenderal Ye bukan dari dunia yang sama dengan dirinya. Lalu Jenderal Ye menyentuh rambut Luo Yinyu, sehingga mengeluarkan percikan petir yang menyambar-nyambar di sekitar tangan Jenderal Ye. Lalu Jenderal Ye menjelaskan, alasan dirinya mengatakan kalau jiwa Luo Yinyu berusia lebih dari 3 tahun.
Aliran darah dan energimu menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari tubuhmu. Itu menandakan, jiwa dan usia tubuhmu tidak cocok. Lalu Luo Yinyu menanyakan, seperti apa aliran darah dan energi yang dimiliki dirinya. Sembari menyentuh dahi Luo Yinyu, Jenderal Ye berkata menimpali, bukankah sudah jelas, energi yang kau miliki bertipe petir. Luo Yinyu menimpali sembari memegangi kepalanya. Ia mengatakan, kenapa Jenderal Ye tidak meninggalkan tingkah mempermainkannya, masih banyak hal yang tidak ia mengerti. Lalu ia menanyakan, apakah jika dirinya mulai berkultivasi sekarang, apa segelnya benar-benar bisa dilepas kurang dari 3 tahun? Lalu Jenderal Ye menimpali, mungkin itu bisa, tapi akan sangat sulit. Sesuai namanya, segel kuil naga, syarat untuk membuka segelnya harus membunuh naga, dan Luo Yinyu bisa menganggapnya ada seekor naga yang menekan tubuhnya. Dalam artian, Luo Yinyu tidak bisa hidup dengan normal dan berkultivasi dengan mudah. Lalu Jenderal Ye menegaskan, dirinya tidak bisa menjamin berapa banyak segel yang bisa ia lepas ke depannya. Tapi dirinya berjanji, dalam beberapa tahun ke depan, dirinya akan berusaha membantu melepaskan segelnya. Namun dirinya tidak bisa melepas segel yang ada di kepala. Karena itu terkait dengan jiwa milik Luo Yinyu, ia menyarankan agar Luo Yinyu memperkuat jiwa miliknya, mungkin dengan hal itu segel di kepala Luo Yinyu bisa terlepas. Lalu Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk menunggu sebentar. Setelah itu ia pun bergegas pergi keluar. Beberapa saat setelah itu, Jenderal Ye kembali dengan membawa panci raksasa. Lalu ia mengatakan, untuk segera bersiap melatih body tempering. Setelah panci itu disiapkan dan diisi penuh dengan air hangat, Jenderal Ye mulai menuangkan beberapa cairan yang berbeda dan beberapa kristal spiritual. Dan juga, Jenderal Ye menambahkan api abadi. Setelah itu, Jenderal Ye mulai mengaduk semua bahan itu sampai warna air itu sepenuhnya berubah. Gelembung bermunculan, asap mengepul keluar dari air itu. Lalu Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk segera memulainya. Melihat warna dan aroma dari air itu, wajah Luo Yinyu pun memucat. Ia tidak yakin apakah air itu benar-benar bisa memperkuat body tempering. Merasa tidak ada pilihan selain mencobanya, Luo Yinyu segera membuka bajunya. Ia pikir Jenderal Ye memintanya untuk berendam di air itu. Melihat itu, Jenderal Ye menanyakan, apa yang akan Luo Yinyu lakukan? Lalu Jenderal Ye menjelaskan, dirinya tidak meminta Luo Yinyu untuk berendam di air itu, tapi meminta Luo Yinyu untuk meminumnya. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu dibuat sangat terkejut olehnya. Ia tidak menyangka, Jenderal Ye memintanya untuk meminum air yang menurutnya sangat menjijikan. Melihat Luo Yinyu yang terdiam ragu-ragu, Jenderal Ye pun segera menuangkan air dalam panci itu langsung ke mulut Luo Yinyu. Jenderal Ye menjelaskan, bahwa, fungsi dari memperkuat body tempering, adalah untuk memperkuat inti tubuh. Namun, biasanya ini dilakukan jika sudah bisa berkultivasi. Akan tetapi, untuk Luo Yinyu pengecualian, ia pikir, bahwa tubuh Luo Yinyu sangat unik karena memiliki segel di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Jenderal Ye menanyakan rasa dari air yang Luo Yinyu minum itu. Luo Yinyu menimpali, bahwa, air itu tidak memiliki rasa apapun, dan dirinya juga tidak merasa kenyang sama sekali setelah menghabiskan semuanya. Mendengar itu, Jenderal Ye pun akan membuat satu panci lagi untuk Luo Yinyu minum. Dirinya mau melihat berapa banyak ramuan yang bisa tubuh Luo Yinyu tampung. Sembari meracik ramuan, Jenderal Ye menjelaskan pengetahuan umum berkultivasi, dan meminta Luo Yinyu untuk mengingatnya. Karena hal itulah, Luo Yinyu pun segera menyiapkan buku catatan untuk menulis setiap penjelasan yang diucapkan Jenderal Ye. Setelah beberapa saat mendengar dan mencatat semua penjelasannya, Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk segera meminum ramuannya lagi. Setelah beberapa waktu, akhirnya, tubuh Luo Yinyu mencapai batasnya. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk menghabiskan ramuannya. Beberapa saat setelah itu, mata Luo Yinyu terbuka lebar, ia merasakan perubahan pada tubuhnya. Sel-sel dalam tubuhnya serasa terbelah dan menyatu kembali, serta hawa panas menyelimuti tubuhnya, seperti darah dalam tubuh Luo Yinyu mendidih. Lalu Jenderal Ye berkata, bahwa, dirinya akan mengingat berapa banyak ramuan yang bisa Luo Yinyu tampung, untuk sisanya, ia akan membuangnya. Akan tetapi, Luo Yinyu meminta Jenderal Ye untuk jangan membuang sisa ramuannya, dan ia meminta untuk memberikannya pada Biangu. Mendengar itu, Biangu pun sangat terkejut. Tanpa lama-lama, Biangu pun langsung tancap gas melarikan diri. Di tempat lain di waktu yang sama, Xin memperlihatkan Yan Futong yang sedang berduel bersama Yu Huzi. Jual beli serangan saling mereka lontarkan. Berbagai senjata Yu Huzi lesatkan, dengan bersusah payah Yan Futong menangkis dan menghindari setiap senjata yang mengarah padanya. Dasar pengecut, lawan aku secara langsung dan jangan hanya menyerang seperti itu. Pertarungan mereka pun disaksikan oleh jenderal dan bawahannya yang lain. Para penonton itu menjelaskan, bahwa pertarungan mereka berdua sudah memakan waktu seharian penuh. Dikatakan, bahwa pertandingan duel itu diawali dengan Yu Huzi yang mengejek Yan Futong terus-menerus setelah gagal menjadikan Luo Yinyu menjadi muridnya. Semua orang yang menonton itu mengetahui, bahwa Yan Futong tidak tidur semalaman karena mempersiapkan materi untuk diajarkan pada Luo Yinyu.
Namun, karena kehadiran Yu Huzi usahanya sia-sia. Walaupun Yu Huzi terlihat selalu tersenyum, namun, kebenaran di balik senyumannya itu, menyembunyikan suatu rencana yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Tidak lama dari itu, semua penonton dikejutkan dengan tepukan seseorang di depan mereka semua sembari menawarkan diri untuk mengadakan taruhan agar suasana semakin menghibur. Melihat para penonton yang diam saja, pria itu mencoba menarik perhatian dengan berkata, "Bukankah kalian mengetahui kemampuan Yan Futong? Bahkan Jenderal Ye memiliki niatan untuk menyerahkan lebih banyak prajurit padanya. Bukan prajurit biasa yang akan diserahkan, melainkan prajurit legendaris yang mengalahkan kerajaan Han Liao." Tanpa pikir panjang, Zhou Hong menimpali sembari melemparkan beberapa koin ke atas meja. "Kamu benar, Yan Futong adalah tangan kanan dari pasukan Buye, dia pasti akan menang melawannya." Mendengar itu, Li Xinyuan pun ikut melemparkan koin miliknya ke atas meja tanpa ada keraguan sedikit pun. Kembali ke sisi pertarungan, terlihat Yu Huzi menghindari serangan Yan Futong dengan santainya sembari tersenyum mengejek. Belum juga Yan Futong menarik napas, ia dikejutkan dengan Yu Huzi menghilang di hadapannya. Tanpa Yan Futong sadari, Yu Huzi sudah berada di belakangnya sembari mengeluarkan belati di balik lengan bajunya. Tidak lama dari itu, Yu Huzi mengarahkan belati itu tepat ke leher Yan Futong sembari mengatakan, "Jenderal Fu, menyerah saja, kamu sudah kalah." Dengan heran Yan Futong menanyakan, "Bagaimana kamu bisa menguasai teknik Space Constriction? Itu adalah teknik yang hanya dikuasai Jenderal Ye." Dengan santai, sembari memainkan pisau di tangannya, Yu Huzi berkata menimpali, bahwa Jenderal Ye yang mengajarinya teknik itu, lalu ia melontarkan beberapa kata ejekan karena Jenderal Ye tidak mengajarkan teknik itu pada Yan Futong. Di sisi penonton, pria yang menggelar taruhan itu, dengan semangat mengatakan, "Kekeke, aku menang besar. Terima kasih, semua ini aku ambil." Kemudian pria itu menghilang begitu saja, sehingga membuat Zhou Hong dan Li Xinyuan sangat terkejut. Dengan kesal, Li Xinyuan berteriak mengatakan, "Aku baru ingat, pantas saja aku merasa familiar melihatnya. Dia adalah Qiu Rongshuan, bawahan Yu Huzi." Zhou Hong menambahkan, "Sialan, jabingan itu menipu kita semua." Melihat mereka mengetahui Qiu Rongshuan adalah bawahannya, Yu Huzi pun langsung melarikan diri. Tidak tinggal diam, Zhou Hong dan Li Xinyuan pun mengejarnya sembari meminta Yu Huzi untuk mengembalikan uang mereka yang sudah susah payah mereka dapatkan. Baru saja beberapa langkah, Yu Huzi dikejutkan dengan Biangu yang berlari ke arahnya. Dengan arah yang berlawanan dan dorongan kaki ke depan, kepala Yu Huzi dan Biangu pun berbenturan. Melihat itu, Zhou Hong memuji Biangu yang berhasil menghentikan Yu Huzi melarikan diri. Lalu Zhou Hong meminta Yu Huzi untuk mengambil uang mereka dari Qiu Rongshuan dan memintanya untuk menyerahkan pada mereka. Sembari memegangi kepala yang masih terasa pusing, Yu Huzi bertanya menimpali, "Uang apa yang kalian katakan? Apa kamu pikir uang kalian ada padaku? Jangan katakan kalian kehilangan uang karena berjudi. Bukankah ke militer melarang perjudian? Kalian pasti mengetahui aturan itu kan?" Terlihat, mereka berdua pun terdiam tak berkata-kata, karena apa yang dikatakan Yu Huzi adalah fakta. Mereka hanya bisa menahan rasa kesal pada orang yang ada di depan mata mereka. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu datang menghampiri mereka. Ia tidak menyangka bahwa Biangu akan berlari dengan sangat cepat. Setelah dekat dengan Yu Huzi, Luo Yinyu dikejutkan dengan koin yang berserakan di bawah. Ia berkata dengan sedikit terkekeh, "Kekeke, uang siapa ini? Aku sungguh sangat beruntung." Sembari melihat Luo Yinyu yang mengambil koin-koin itu, dalam hati Yu Huzi bergumam, nona muda itu ternyata tidak sepolos kelihatannya. Jika Jenderal Ye memutuskan untuk memilih Luo Yinyu sebagai jenderal berikutnya secepat ini, sepertinya dia benar-benar puas dengan nona muda ini. Yu Huzi mengira bahwa persetujuan seperti itu sudah ada sejak dulu. Dengan beberapa pencapaian yang diraih Luo Yinyu baru-baru ini, yang mampu menyelesaikan masalah mata-mata dengan cepat. Tidak heran Jenderal Ye akan memilihnya. Dengan Jenderal Ye yang tidak pernah menarik kembali kata-katanya, itu pasti akan terjadi. Jika aku menyinggung nona muda hanya karena uang receh itu tidak ada untungnya. Tidak lama setelah ia bergumam seperti itu, Luo Yinyu menyodorkan uang yang ia ambil sebelumnya sembari menanyakan, "Apakah ini uang milik kalian, Paman Zhou Hong, Paman Li Xinyuan?" Melihat itu, Yu Huzi dengan panik segera memegang tangan Luo Yinyu sembari mengatakan, bahwa uang itu tidak ada pemiliknya. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan beberapa poin dari kepanikan dan kebingungan dua orang di belakang Yu Huzi. Dalam hati Yu Huzi bergumam, lebih baik memberikan uang ini pada Luo Yinyu daripada menyerahkannya pada dua orang di belakangnya itu. Dirinya juga tidak mau sampai Jenderal Ye mengetahui jika mereka telah melakukan perjudian. Bisa-bisa mereka mendapatkan hukuman dari Jenderal Ye. Mendengar itu, Zhou Hong dan Li Xinyuan tidak menyangka, jika Yu Huzi sangatlah licik, bisa-bisanya berakting seperti itu hanya untuk menghindari mereka. Setelah itu, Luo Yinyu pun lanjut mengumpulkan koin yang tersisa sembari mengatakan, bahwa dirinya hari ini sangat beruntung. Melihat itu, dalam hati Yu Huzi mengumpat kesal, ia tidak menyangka jika Luo Yinyu orang yang kejam.
Dilihat dari ketenangan nona muda itu, sepertinya ia tidak akan memberi satu koin pun. Dirinya merasa sia-sia karena telah membuang waktu seharian. Namun, hasil dari perjuangannya malah diambil oleh bocil nakal di depannya. Mengingat bahwa Luo Yinyu adalah calon penerus Jenderal Ye, dirinya pun pasrah mengalah dan membiarkannya. Lalu ia menawarkan kantong pada Luo Yinyu agar koin yang dikumpulkannya itu tidak berceceran kemana-mana. Beberapa saat setelah itu, Luo Yinyu menarik kaki Biangu dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Namun, Biangu tidak meresponnya. Merasa kesal dengan Biangu yang diam saja, Luo Yinyu pun menyeret Biangu dan membawanya pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari ketakutan dan kecemasan Biangu. Singkat cerita, kini, Luo Yinyu sudah sampai ke ruang kerja Jenderal Ye bersama Biangu. Suara jeritan dan teriakan dari Biangu terdengar keras, puluhan poin pun Luo Yinyu dapatkan setelahnya. Lalu Xin memperlihatkan Zhou Hong dan Li Xinyuan yang sedang mengintip bangunan tempat Jenderal Ye bekerja. Mendengar teriakan itu, mereka mengira bahwa Luo Yinyu sedang menyembelih Biangu dan berniat untuk memakannya. Dengan heran, Zhou Hong membantah pernyataan itu. Tidak mungkin Luo Yinyu berani melakukan itu karena Biangu adalah hewan peliharaan Jenderal Ye. Lalu ia menegaskan, apapun yang Luo Yinyu lakukan dirinya tidak peduli, yang dirinya harapkan uang mereka kembali. Sudah susah payah mereka mengambil uang itu dari Yu Huzi, tapi malah diambil oleh Luo Yinyu. Walau begitu, mereka mengira bahwa mengambil uang itu dari Luo Yinyu akan jauh lebih mudah. Mereka sudah siap untuk menunggu Luo Yinyu keluar dan memberikan beberapa pukulan dan lalu mengambil uangnya. Beberapa saat setelah itu, mereka berdua dikejutkan dengan Luo Yinyu yang melewatinya sembari menyeret Biangu. Saking terkejutnya, keringat membasahi wajahnya. Mereka sampai meragukan penglihatannya. Dengan mulut menganga tidak percaya, mereka menjadi semakin yakin dengan spekulasi sebelumnya, jika Luo Yinyu menyembelih Biangu dan akan memakannya. Menyadari keberadaan mereka berdua, Luo Yinyu bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di sana? Karena pikiran negatif yang memenuhi kepala mereka, mereka berteriak ketakutan sembari berpelukan. Dengan rasa heran, mengapa Luo Yinyu bisa mengetahui keberadaan mereka? Dengan tubuh yang bergetar hebat, keringat dingin menjalar ke atas pundak, mereka menimpali bahwa mereka tidak sedang melakukan apa-apa. Dalam hati mereka bergumam, aku tidak akan meminta uangku dikembalikan. Jenderal Ye bahkan tidak melakukan apapun setelah Luo Yinyu menghabisi Biangu. Mana berani aku meminta uangku dikembalikan setelah melihat kekejaman Luo Yinyu. Setelah itu, mereka pun berlari pergi meninggalkan Luo Yinyu. Melihat itu, Luo Yinyu dibuat keheranan olehnya. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan beberapa poin dari ketakutan mereka. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini, Xin memperlihatkan Cui Sui dan Wendong yang sedang menawarkan masakan mereka. Mengetahui rasa dari masakan itu, Luo Yinyu berlari meninggalkan mereka sembari berkata, bahwa dirinya tidak lapar. Ia mengatakan juga, bahwa untuk sekarang meminum susu sudah cukup bagi dirinya. Kemudian Xin berpindah. Narator menjelaskan, bahwa penghuni kamp tentara yang ada di sana sedang dihebohkan dengan rumor Luo Yinyu yang menghabisi Biangu, kuda kesayangan Jenderal Ye. Tidak lama dari itu, mereka semua dibuat sangat terkejut. Wajahnya panik memucat, saat mereka melihat Luo Yinyu yang berlari ke arah mereka dengan tampang yang menyeramkan. Melihat orang-orang di hadapannya berlari menjauhinya, Luo Yinyu dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya, kenapa mereka ketakutan saat melihat dirinya. Di sisi lain, seseorang mengawasi Luo Yinyu dari kejauhan. Baju hitam dengan masker di wajahnya menandakan bahwa dia seorang prajurit elit. Setiap tindakan yang dilakukan Luo Yinyu ia laporkan dengan beberapa ketukan. Lalu Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang menghampiri penjual manisan. Sembari memberikan uang di tangannya, Luo Yinyu mengatakan, aku mau manisan gula, tolong buatkan segera. Kalau tidak, dirinya akan menghajar si penjual itu. Dengan ketakutan si penjual itu menimpali, bahwa dia tidak memiliki kembalian. Mendengar itu, Luo Yinyu meminta si penjual itu untuk mengambil uangnya dan kembaliannya buat si penjual. Ia juga memberikan sedikit ancaman, jika si penjual itu tidak mau mengambilnya, dirinya akan menghajar si penjual itu. Karena perkataan itu, si penjual itu pun mengambil uang Luo Yinyu dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Di tempat lain, orang yang mengawasi Luo Yinyu dikejutkan dengan kehadiran Yu Huzi. Saat itu, Yu Huzi mengatakan, informasi apa yang orang itu dapatkan. Lalu Yu Huzi menyuruh orang itu untuk pindah tempat, dan meminta untuk mengajak dua rekannya yang lain. Beberapa saat setelah kejadian itu, kamp militer yang ada di sana dihebohkan dengan Zhou Hong dan juga Li Xinyuan yang berteriak meminta semua orang yang berjualan manisan untuk tutup sementara. Narator menjelaskan, bahwa saat itu, rumor baru mengenai Luo Yinyu yang sedang memakan seseorang dengan manisan, menyebar dengan cepat ke seluruh kamp tentara. Xin kembali memperlihatkan Luo Yinyu yang sedang berjalan kegirangan, walaupun dirinya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungannya ini. Meskipun begitu, dirinya tetap senang, karena ia mendapatkan banyak poin yang mengalir tanpa henti. Saat itu, Luo Yinyu mengira jika poin yang ia dapatkan dikarenakan dirinya sudah mencapai tahap body tempering dan mencapai pelindung lapisan kedua. Dengan senyuman yang penuh makna mencurigakan,
Luo Yinyu membuka pintu rumah itu tanpa ragu. Melihat sosok Luo Yinyu yang berdiri di balik gelapnya malam, Biang Wu dibuat sangat terkejut olehnya. Matanya terbuka lebar, siluet tubuh Luo Yinyu terpantul jelas di balik matanya, bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri dan kemudian Biang Wu pun melarikan diri. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang duduk bersama mengelilingi terangnya sinar api yang terpancar dari sebatang lilin di tengah mereka. Narator menyampaikan bahwa malam itu bertepatan dengan malam bulan purnama. Salah satu dari mereka menceritakan suatu kisah menyeramkan yang dipadukan dengan rumor yang tersebar. Ia berkata, di suatu pasar yang jauh di sana, terdapat nona muda yang menggunakan pakaian oranye kekuningan di siang hari yang cerah. Sembari berjalan-jalan mengelilingi pasar, nona muda itu memakan camilan manis dengan wajah yang ceria. Akan tetapi, saat malam tiba, tepatnya malam bulan purnama, nona muda itu berubah. Lehernya bisa berputar 180 derajat, kepalanya condong ke depan, tangannya lurus ke depan, jalannya melompat-lompat. Yang lebih menyeramkan dari itu, nona muda itu suka menangkap seseorang yang sedang sendirian di malam itu, dan memakannya sampai habis tak tersisa. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya menyaksikan hal itu dengan matanya sendiri. Ia mengingatkan untuk tidak keluar sendirian saat malam hari. Jika mengabaikan hal ini, kalian akan dimakan tanpa sisa. Orang-orang yang mendengarkan cerita itu merinding ketakutan, tubuhnya menggigil gemetaran. Walaupun sudah ditutupi dengan selimut, hawa dingin masih saja terasa menjalar ke punggung mereka. Mereka menanggapi bahwa cerita itu sangat mengerikan. Mereka juga sempat mendengar jika Jenderal Ye juga suka memakan manusia. Desas-desus rumor yang halus menjadikan kisah dalam cerita itu hal yang layak. Mengingat bahwa karakter dalam cerita dengan beberapa rumor yang ada, mengubah anggapan mereka, jika itu layak disebut sepasang ayah dan anak. Tidak lama dari itu, salah satu dari mereka ingin buang air. Ia menanyakan, apa yang harus dirinya lakukan. Ia sudah tidak tahan lagi. Orang yang bercerita meminta orang itu untuk menahannya. Ia menanyakan, apakah dia lupa dengan apa yang baru saja ia ceritakan. Orang itu menanggapi, bahwa dirinya benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya harus segera pergi. Lalu ia pun segera berlari keluar. Tidak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan teriakan keras yang bergema di luar sana, yang berkata, hantu. Orang yang masih di dalam kamp tentara itu, segera bergegas keluar memastikan temannya yang pergi sebelumnya. Tepat saat mereka membuka tirai pintu, mereka dibuat sangat terkejut melihat sesosok kuda yang berada di depan mata mereka. Tubuhnya transparan, cahaya biru memancar di tubuhnya. Gelapnya malah menjadikan suasana menjadi sangat suram. Mereka pun berusaha mengusir kuda itu dengan sangat panik. Setiap benda yang ada di sekitar, mereka lemparkan. Tak peduli sosok kuda itu nyata atau tidak. Mereka berteriak meminta kuda itu untuk tidak mendekat. Hantu, jangan takuti kami. Tolong segera tinggalkan tempat ini. Nona mudalah yang membunuhmu dan bukan kami. Mendengar itu, Biang Wu terdiam membatu. Dengan ekspresi kebingungannya ia bertanya-tanya, kenapa dirinya disebut hantu, apa dirinya sudah mati? Dan alangkah dibuat terkejutnya Biang Wu, saat ia menoleh memperhatikan tubuhnya, ia begitu sangat terkejut melihat tubuhnya yang transparan. Saking syoknya melihat perubahan pada tubuhnya, Biang Wu pun langsung terlentang tidak sadarkan diri. Narator menjelaskan, bahwa perubahan pada tubuh Biang Wu itu, disebabkan karena cairan body tempering. Kembali flashback pada saat Luo Yinyu menyeret membawa Biang Wu masuk ke tempat kerja Jenderal Ye. Dikatakan, teriakan Biang Wu yang bergema saat itu, disebabkan oleh Luo Yinyu, yang memaksa Biang Wu untuk meminum dan menghabiskan sisa cairan body tempering. Kembali ke masa kini, Luo Yinyu yang melihat keributan mereka semua, ia dibuat senang karenanya. Dengan senyum dan tatapan yang mengerikan, Luo Yinyu berterima kasih karena keributan yang mereka ciptakan, menghasilkan banyak poin dari ketakutan dan keterkejutan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di pagi hari, Xin memperlihatkan Jenderal Ye yang sedang berlatih pedang. Ayunan demi ayunan ia lesatkan. Setiap kaki melangkah, tangan selalu mengarahkan pedangnya ke arah yang ditentukan. Tidak lama dari itu, suara langkah kaki terdengar mendekat dengan jelas. Setiap pijakan kaki membekas pada tumpukan salju yang berserakan. Menyadari suara itu datang dari belakangnya, Jenderal Ye mengayunkan pedangnya ke arah titik butanya. Beruntung, orang yang mendekat itu berhasil menghindarinya dengan menurunkan sedikit gravitasi tubuhnya. Dan ternyata, orang yang mendekat itu adalah Yu Huzi. Setelah mengetahui sosok yang mendekatinya itu, Jenderal Ye menyarungkan pedangnya pada sarung di tangannya. Ia memuji Yu Huzi karena berhasil menghindari serangannya. Dan tidak lupa juga, Jenderal Ye memberinya sedikit nasihat. Ia mengatakan, aura Yu Huzi masih belum murni sepenuhnya. Ia menyarankan untuk lebih menyesuaikan lagi pernapasan Yu Huzi dengan cuaca yang sedang terjadi agar dapat menyembunyikan hawa keberadaannya. Sembari mengambil sebuah gulungan di balik baju lengannya, Yu Huzi berterima kasih atas saran yang diberikan, dan ia mengatakan bahwa kedua putri sedang dalam perjalanan menuju ke kamp tentara ini, dan diperkirakan mereka akan sampai dalam 2 hari.
Sembari membaca gulungan kertas itu, Jenderal Ye meminta Yu Huzi untuk tidak membiarkan kedua putri mendekat ke kamp tentara ini. Ia mengatakan juga, untuk menghalangi mereka dengan cara apapun. Setelah itu, Jenderal Ye menanyakan situasi Luo Yinyu. Ia mendengar, belakangan ini Luo Yinyu tidak mau makan. Yu Huzi menjelaskan, sepertinya Luo Yinyu belum terbiasa dengan makanan di kamp tentara ini, dan dia selalu membawa teko emas yang menghasilkan air susu kemanapun dia pergi. Mendengar itu, Jenderal sedikit khawatir dengan pertumbuhan Luo Yinyu. Ia merasa jika hanya meminum air susu saja tidak cukup untuk masa pertumbuhan Luo Yinyu. Yu Huzi membenarkan, ia mengatakan, bahwa kedua pelayan Luo Yinyu juga sangat mengkhawatirkannya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Luo Yinyu yang sedang mengelus bulu Biangu. Ia mengatakan, cairan body tempering bekerja dengan baik, sekarang tubuh Biangu terlihat lebih sehat dan juga kuat. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu dibuat sangat senang dengan kemunculan notifikasi sistem, yang memberitahukannya jika poin yang dimiliki saat ini sebesar 135.000. Lalu Luo Yinyu dikejutkan dengan teriakan Wendong, yang mengatakan, bahwa keberuntungan sedang berpihak pada Luo Yinyu. Mengira jika pelayannya itu meminta dirinya untuk makan, Luo Yinyu pun segera melarikan diri sembari menarik Biangu. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya tidak lapar, dan meminta kedua pelayannya itu, untuk berhenti membuat makanan untuknya. Lalu Wendong menjelaskan, bukan mereka yang akan membuat makanan untuk Luo Yinyu. Penanggung jawab untuk makanan Luo Yinyu ke depannya, kini akan diserahkan pada pelayan Zhang, dan makanan yang dibuat oleh pelayan Zhang sangatlah enak. Mendengar itu, Luo Yinyu segera menghentikan langkah kakinya. Tidak lama dari itu, notifikasi muncul, memberitahukan bahwa ia mendapatkan poin dari Biangu yang kesenangan setelah mendengar masakan pelayan Zhang sangat enak. Dalam hati Luo Yinyu bergumam, jika reaksi Biangu saja sampai seperti itu, ia baru mempercayai pelayannya. Lalu seseorang bertanya, apa benar itu nona muda? Seseorang di sampingnya membenarkan, dia mengatakan juga, jika nona muda sangat nakal, ia meminta maaf jika nantinya Luo Yinyu merepotkannya. Narator memperkenalkan, jika yang mengatakan itu adalah Jenderal Ye, dan orang di sampingnya adalah pelayan Zhang. Lalu pelayan Zhang memberi Luo Yinyu beberapa makanan sembari memuji keimutan dari Luo Yinyu. Ia meminta Luo Yinyu untuk memegang makanan itu dengan baik. Makanan itu masih hangat, di dalamnya terdapat permen susu, biskuit, dan kue kurma merah. Dalam hati Luo Yinyu bergumam, apa dia sengaja membawa banyak makanan untukku? Melihat makanan itu, Biangu dibuat ngiler karenanya. Aroma khas dari makanan yang diberikan pelayan Zhang itu, membangkitkan rasa lapar bagi yang menciumnya. Sembari mengelus kepala Luo Yinyu, pelayan Zhang menanyakan, apakah makanan di kamp tentara tidak enak? Lalu ia meminta Luo Yinyu untuk tidak khawatir lagi, karena mulai sekarang, dirinya yang akan memasak untuk Luo Yinyu. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari rasa sayang pelayan Zhang. Melihat itu, Luo Yinyu bertanya-tanya, kenapa pelayan Zhang sangat menyukaiku? Padahal, ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Tidak lama setelah itu, salah satu bungkus makanan terjatuh dan langsung terbuka begitu saja. Luo Yinyu sangat terkejut karenanya. Ia merasa, makanan yang terjatuh itu menjadi sia-sia. Melihat itu, pelayan Zhang merasa bahwa dirinya sangat ceroboh. Ia baru teringat, jika nona muda masih kecil dan masih belum bisa membawa semuanya. Lalu ia menawarkan, bahwa dirinya memiliki tas khusus yang dapat menyimpan barang apapun di dalamnya. Sebanyak dan seberat apapun barang yang dimasukkan, tas itu tidak akan terasa berat saat mengangkatnya. Akan tetapi, Jenderal Ye meminta pelayan Zhang untuk tidak repot-repot. Dan juga, ia meminta pelayan Zhang untuk menyimpan barang yang sudah ia berikan. Dan mengatakan juga, bahwa dirinya yang akan menyiapkan semua yang Luo Yinyu butuhkan. Pelayan Zhang menimpali, bahwa dirinya sudah menggunakannya. Banyak barang yang sudah ia simpan termasuk bahan makanan. 2 tas yang Jenderal Ye berikan sebelumnya, ia gunakan secara terpisah. 1 tas ia gunakan untuk bahan makanan seperti rempah-rempah, 1 lagi untuk menyimpan daging. Lalu Jenderal Ye mengeluarkan 2 tas dengan warna yang berbeda, dan ia memberikannya pada pelayan Zhang, sembari mengatakan, apakah ini sudah cukup? Pelayan Zhang menerima pemberian Jenderal Ye itu sembari mengatakan, bahwa ini sudah cukup, dan tak lupa ia berterima kasih juga. Lalu pelayan Zhang memberikan salah satu tas itu pada Luo Yinyu sembari mengatakan, bahwa warna merah terlihat sangat cantik dan itu cocok dengan Luo Yinyu. Melihat itu, Luo Yinyu mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu cara menggunakannya. Lalu pelayan Zhang mengajari Luo Yinyu cara menggunakannya. Terlihat, pelayan Zhang mengendorkan tali pada tas itu dan kemudian membukanya. Setelah itu, arahkan lubang dari tas itu pada benda yang akan Luo Yinyu simpan. Maka benda itu akan secara otomatis tersedot masuk ke dalam tas itu. Setelah selesai memasukkan semua bungkus makanan itu, pelayan Zhang menggantungkan tas itu pada leher Luo Yinyu sembari mengatakan, bahwa tas ini seperti ruangan penyimpanan. Jika Luo Yinyu menemukan sesuatu yang tidak bisa ia bawa, Luo Yinyu dapat memasukkannya ke dalam tas penyimpanan itu. Tas itu dapat menyimpan banyak barang. Dengan senang, Luo Yinyu memeluk kaki pelayan Zhang sembari berterima kasih. Dan juga, Luo Yinyu memanggil pelayan Zhang itu dengan kakek.
Terima kasih kakek. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari rasa senang pelayan Zhang. Di samping mereka berdua, terlihat Jenderal Ye sangat kesal melihat keakraban mereka berdua. Dalam hati ia bergumam, anak ini benar-benar tahu caranya berakting. Beberapa hari yang lalu, anak ini menusuk seorang mata-mata sampai mati tanpa ekspresi. Kenapa tidak menunjukkan ekspresi itu saja pada pelayan Zhang? Beberapa saat setelah itu, Jenderal Ye mengingatkan mereka bahwa sekarang ini sudah menjelang sore. Pelayan Zhang pun membenarkan itu, lalu ia menawarkan makanan yang akan ia masak terlebih dulu pada Luo Yinyu. Luo Yinyu pun meminta pelayan Zhang untuk membawanya masak bersama. Saat Luo Yinyu akan pergi dengan pelayan Zhang, Jenderal Ye berdehem dan kemudian mengatakan, apakah dirinya mengizinkan Luo Yinyu untuk pergi. Lalu ia menawari Luo Yinyu untuk meminum cairan body tempering hari ini. Mendengar itu, Luo Yinyu meminta pelayan Zhang untuk menunda membuat makanannya dan ia juga memintanya untuk menunggu sampai ia selesai dengan cairan body tempering. Merasa tidak tahan lagi melihat akting Luo Yinyu, Jenderal Ye segera mengangkat tubuh Luo Yinyu layaknya mengangkat seekor kucing. Sembari membawanya pergi, ia meminta Luo Yinyu untuk berhenti merengek dan ikuti saja apa yang dirinya katakan. Singkat cerita, kini, Luo Yinyu sedang menunggu Jenderal Ye menyelesaikan racikan cairan body temperingnya. Dengan kaki yang menyilang, tangan menopang dagunya, senyuman dan tatapan yang mengejek membuat Jenderal Ye sedikit kesal. Lalu Jenderal Ye berkata, kamu bersikap seperti anak yang patuh saat di depan pelayan Zhang, aku tidak menyangka. Ternyata kamu bermuka dua. Dengan sedikit menghina Luo Yinyu menimpali, bukankah kamu juga selalu menuruti kata-katanya? Dirinya tidak menyangka, jika Jenderal Ye peduli dengan seseorang. Tidak tahan lagi mendengar perkataannya, Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk diam, dan ia mengatakan juga, kita lihat saja nanti, apa kamu masih bisa bicara setelah ini? Luo Yinyu segera menyela. Ia mengatakan, bukankah itu cuma cairan body tempering? Singkat kata, beberapa waktu setelah itu, Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang berguling-guling kesakitan setelah meminum cairan body tempering. Dalam hati ia bergumam, cairan body tempering hari ini serasa berbeda dari biasanya. Rasanya sangat menyakitkan. Lalu Luo Yinyu menanyakan, kenapa sekarang ini sangat sakit? Cairan apa yang sudah kamu buat? Jenderal Ye menimpali sembari menyilangkan tangannya. Dengan puas Jenderal Ye berkata, itu masih cairan body tempering, hanya saja ada beberapa bahan yang ia ganti agar tingkat penyerapannya 20 kali lebih cepat dari biasanya. Lalu Jenderal Ye menawarkan, kelihatannya kamu sanggup menahannya, bagaimana kalau tambah 1 kali lagi? Mendengar itu, Luo Yinyu dibuat kesal olehnya, ia menyadari bahwa dirinya terlalu ceroboh. Setelah beberapa saat melihat Luo Yinyu kesakitan, Jenderal Ye mulai merasa khawatir. Sembari membantu meredakan rasa sakit Luo Yinyu, Jenderal Ye menanyakan, apakah kamu masih kuat menahannya? Setelah Jenderal Ye membantunya, kini, Luo Yinyu merasa lega karena rasa sakitnya sudah menghilang. Melihat Luo Yinyu yang bernapas tersenggal-senggal, Jenderal Ye berkata, dasar anak nakal, lihat saja, apa nanti kamu masih berani menantangku? Luo Yinyu pun menimpali dengan mengatakan, aku salah beberapa kali. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu bangkit dari berbaringnya dan kemudian duduk bersila. Dengan senyuman dan tatapan mengejeknya, Luo Yinyu berkata, tapi aku tetap berani melakukannya lain kali. Lalu Luo Yinyu berdiri dan kemudian memeras pakaiannya yang basah karena keringat di tubuhnya. Keringat itu pun berjatuhan di atas meja tepat di depan pijakannya. Melihat tingkah konyol Luo Yinyu, Jenderal Ye menjadi sangat kesal, lalu ia meminta Luo Yinyu untuk segera pergi dan memintanya juga untuk mandi, dan segera ganti baju. Bau yang dihasilkan tubuh Luo Yinyu sangatlah bau menyengat. Tanpa merasa bersalah, Luo Yinyu pun berlari keluar sembari melambaikan tangan, dan juga, ia mengatakan dadah dengan senyuman di wajahnya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Kemudian Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang sudah bersiap di hadapan meja dengan beragam makanan di depannya. Dikatakan bahwa setelah Luo Yinyu selesai mandi dan mengganti bajunya, secara bersamaan, pelayan Zhang selesai dengan masakannya. Melihat makanan yang memancarkan kilauan yang menggugah selera, Luo Yinyu segera menyumpit daging itu dan membawanya masuk ke dalam mulutnya. Tanpa mengunyah makanan itu, Luo Yinyu sudah merasakan kelezatan dari masakan itu yang menyebar di dalam mulutnya. Matanya pun sampai berbinar senang, karena baru kali ini ia mendapatkan makanan yang sangat lezat di kamp tentara ini. Dengan lahap Luo Yinyu memakan semua hidangan yang ada di depannya. Ia baru menyadari, jika selama ini bukan makanannya yang tidak enak, tetapi, mereka sajalah yang tidak tahu cara memasak dengan benar. Melihat Luo Yinyu yang makan dengan lahap, sampai-sampai terlihat seperti sedang dikejar sesuatu, pelayan Zhang meminta Luo Yinyu untuk makan secara perlahan agar tidak tersedak. Karena aroma dari makanan itu yang menyebar sampai keluar ruangan, Biang Wu pun yang menghirup aroma itu tergoda karenanya. Namun, saat ia melihat ke dalam, Biang Wu dikejutkan dengan Luo Yinyu yang menghabiskan makanannya sendirian. Terlihat, di atas kepala Luo Yinyu tertulis kalimat enjoying all the food alone, yang artinya, menikmati semua makanan sendirian. Dengan kesal, Biang Wu pun segera melesat menuju ke arah Luo Yinyu. Akan tetapi,
Pelayan Zhang menahannya dengan cara menarik tali yang terikat di kepalanya. Pelayan Zhang meminta Biangu untuk berhenti, dan ia mengatakan bahwa dirinya juga sudah membuatkan untuk Biangu di dapur. Mendengar itu, Biangu pun segera pergi dari sana dan bergegas menuju ke dapur. Beberapa saat setelah itu, terlihat Biangu pun sampai di depan pintu dapur. Akan tetapi, Biangu dibuat sangat terkejut melihat makanan yang disiapkan untuknya dimakan oleh 4 jenderal. Dengan marah, Biangu berteriak menjerit, sehingga 4 jenderal itu sangat terkejut, sampai-sampai makanan yang mereka pegang terlempar. Kemudian Sin berpindah ke suatu tempat. Terlihat para tentara yang berjalan beriringan dengan 2 kereta yang bergerak bersamaan. Narator menjelaskan bahwa itu adalah rombongan putri yang sedang menuju ke kamp tentara Bue. Saat itu, salah satu putri bertanya pada salah satu tentara. Ia menanyakan, kenapa pergerakan mereka sangat lambat? Jika begini terus, mereka akan memakan banyak waktu untuk sampai di kamp tentara Bue. Tentara itu menjelaskan bahwa daerah Linzhou berada di Beiyu. Setiap tahun selalu turun hujan salju yang lebat, sehingga membuat jalanan semakin sulit untuk dilalui. Selain itu, kuda yang menarik kereta tidak terbiasa berjalan di atas salju. Lalu tentara itu menyarankan untuk mengganti rute perjalanan mereka. Ia menyarankan untuk pergi ke kota Yong'an. Mendengar itu, dengan senyuman penuh arti, putri itu menyetujui saran tersebut. Ia mengatakan juga bahwa dirinya akan membuat Jenderal Ye berlutut di depan gerbang kota. Kemudian Sin berpindah ke sisi Luoyinyu. Ia dibuat keheranan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang lari menjauhinya. Merasa kesal dengan mereka, Luoyinyu mengejar orang-orang itu sembari meminta mereka untuk berlatih bersama dengannya. Karena di pandangan orang lain, Luoyinyu terlihat sangat menyeramkan dengan aura yang keluar meluap-luap dari tubuhnya. Karena kekacauan yang Luoyinyu timbulkan, ia pun terus-menerus mendapatkan poin dari orang-orang yang lari ketakutan. Tidak lama dari itu, salah satu dari orang itu berhasil Luoyinyu tangkap. Karena ekspresi yang Luoyinyu tunjukkan sangat menyeramkan, selain matanya yang menatap tajam, senyuman khas vilain turut dipertunjukkan, sehingga orang itu teriak histeris ketakutan. Merasa kesal dengan teriakan orang itu, Luoyinyu memberikan tendangan kuat ke perutnya dengan gaya Bruce Lee skill ketiga. Melihat orang itu yang tumbang hanya dengan sekali tendangan, Luoyinyu terkekeh sembari mengatakan bahwa mereka semua sangat lemah. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan jika poin yang Luoyinyu miliki saat ini sekitar 137.000. Tidak lama dari itu, Biangu datang menghampiri Luoyinyu dari belakang. Tanpa basa-basi Biangu segera mengangkat tubuh Luoyinyu dan segera membawanya pergi seperti seekor kucing yang sedang menggendong anaknya. Beberapa saat setelah itu, Luoyinyu pun dibawa ke suatu bangunan dan dilemparkan begitu saja sampai kepalanya membentur lantai di bawahnya. Baru saja mengangkat kepala, lagi-lagi tubuh Luoyinyu diangkat bagaikan menggendong anak kucing. Namun kali ini yang mengangkatnya Jenderal Ye. Jenderal Ye segera membawa Luoyinyu masuk ke dalam ruangan itu. Luoyinyu merengek meracau tidak terima diperlakukan seperti itu. Bisakah kalian tidak asal mengangkat dan menarik tubuhku seperti ini? Aku ini manusia dan punya harga diri juga. Setelah membawa Luoyinyu ke tempat tidurnya, Jenderal Ye bertanya memastikan pada Yan Futong dan Yu Huji. Apa kalian masih ingat dengan apa yang sebelumnya aku katakan? Jika mengingatnya kita pergi sekarang juga. Lalu Jenderal Ye meminta Pak Tua Zhang untuk tidak ikut karena perjalanannya pasti melelahkan dan kakimu tidak akan kuat. Mendengar percakapan mereka Luoyinyu dibuat keheranan. Saat Pak Tua Zhang berkata bagaimana dengan nona muda, Jenderal Ye segera bertanya, apa yang akan terjadi padanya? Pak Tua Zhang menimpali, jangan biarkan nona muda menunggu kuda sendirian. Bagaimana kalau dia jatuh dan kepalanya retak? Jenderal Ye membantah perkataan itu. Tidak mungkin kepala anak ini retak. Yang ada malah kepala anak ini yang memecahkan tanah setelah terjatuh. Mendengar itu Luoyinyu dibuat sangat kesal olehnya. Yu Huji membenarkan apa yang dikatakan Jenderal Ye. Itu benar. Kepala nona muda bahkan bisa memecahkan gunung. Karena dia sedang melatih teknik kepala besi. Yan Futong di sampingnya tidak tahan lagi untuk menahan tawanya. Dan pada akhirnya Yan Futong pun tertawa terbahak-bahak saking lucunya mendengar perkataan mereka. Dengan dingin Jenderal Ye meminta mereka untuk diam. Tidak tahan dengan rasa penasarannya, Luoyinyu berdiri dan menanyakan sebenarnya mereka mau pergi kemana. Jenderal Ye menimpali jika mereka akan pergi ke kota Yong'an. Singkat cerita beberapa waktu setelah itu, Sin memperlihatkan luasnya dataran salju dan 3 orang yang sedang memacu kudanya di tempat itu. Kemudian Sin memperlihatkan Luoyinyu yang sedang tertidur di atas punggung Biangu. Saat itu, Luoyinyu mengigau menanyakan makanan enak apa yang Pak Tua Zhang masak hari ini. Tidak lama dari itu Luoyinyu terbangun dan langsung mengeluarkan sebotol cairan dari kantung penyimpanan.
Ia mengeluhkan jika Jenderal Ye sangat kejam karena tidak pernah memberinya waktu libur untuk meminum cairan body tempering. Meski begitu ia sangat senang, karena dengan meminum cairan body tempering rasa lelah yang sebelumnya menumpuk di tubuhnya kini hilang entah kemana. Setelah cukup lama melewati jalur bersalju dan juga luka-liku, akhirnya mereka pun sampai di gerbang kota Yong'an. Melihat kota itu, Yan Futong mengutarakan jika dirinya tidak menyangka setelah 5 tahun tanah yang sebelumnya tandus kini berkembang menjadi perkotaan yang penuh dengan pemukiman. Yu Huji mengatakan jika kaisar tempat itu benar-benar sampah, tentu saja jika bukan karena pemimpin kita yang dermawan dan juga luar biasa, yang percaya pada kemampuan Jenderal Ye sehingga menyerahkan wilayah tandus Linzhou padanya. Mendengar itu Luo Yinyu cukup terkejut. Ia tidak menyangka jika Yu Huji sangat berani memanggil kaisar dengan kata sampah. Saat berjalan di tengah perkotaan Luo Yinyu sangat terkesan. Kota ini unik sekali. Semua toko ada di lantai 2 dan pintu masuknya yang terkubur salju dijadikan tangga. Ini benar-benar puncak kecerdasan manusia. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu melihat ayam panggang yang masih mengepul hangat. Ia pun dibuat ngiler melihatnya. Dengan semangat Luo Yinyu mengeluarkan uangnya dari kantong penyimpanannya. Inilah saatnya untuk menggunakan uang ini. Di kamp tentara aku tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tepat setelah Luo Yinyu menggumamkan itu, Yan Futong mengatakan jika ayam panggang itu terlihat sangat enak. Merasa ada kesempatan Luo Yinyu menanyakan apakah Jenderal Fu mau makan. Lalu Luo Yinyu mengatakan jika dirinya akan membeli 2 ayam panggang, 1 untuk Yan Futong dan 1 lagi untuk dirinya. Saat Yan Futong dengan senang mengiyakan, seketika itu juga Yan Futong dibuat terdiam ketika Luo Yinyu menjulurkan tangannya sembari mengatakan jika Yan Futong mau makan mana uangnya. Berhubungan Yan Futong merasa sangat lapar. Ia pun mengalah dan memberikan uangnya pada Luo Yinyu dan memintanya untuk segera membeli ayam bakarnya. Dengan senang Luo Yinyu mengiyakan. Akhirnya kita akan makan ayam panggang, apalagi gratis. Beberapa saat setelah itu, Luo Yinyu pun kembali menghampiri mereka dengan 3 bingkisan ayam panggang di tangannya. Yu Huji dibuat keheranan karena Luo Yinyu hanya membagikan ayam panggang itu pada Yan Futong dan juga Biangu, sedangkan dirinya tidak dikasih sama sekali. Dengan canggung Yu Huji menanyakan bagaimana dengan bagianku. Dengan santai sembari memakan ayam panggangnya Luo Yinyu mengatakan, memangnya kamu membayar? Yan Futong menambahkan, itu benar, memangnya kamu membayar? Seketika itu juga Yu Huji terdiam tidak berkata-kata. Bersamaan dengan itu Luo Yinyu mendapatkan beberapa poin dari Yu Huji. Mencoba menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Yu Huji menawari Luo Yinyu apakah mau makan bebek panggang. Mendengar itu Luo Yinyu malah mengatakan kenapa kamu juga mau mengambil uang dari anak kecil. Sontak Yu Huji pun membantah perkataan itu. Ia mengatakan jika ini jelas uang miliknya. Luo Yinyu menyangkalnya dan mengatakan bahwa uang itu milik kedua orang itu saat taruhan. Melihat Yu Huji dan Luo Yinyu malah memperdebatkan masalah uang, Yan Futong memacu kudanya sembari mengatakan jika dirinya yang akan membeli bebek panggangnya. Tidak lama dari itu, Luo Yinyu dikejutkan dengan Yu Huji yang secara tiba-tiba berteriak mengatakan pujian pada Yan Futong. Luo Yinyu pun menjadi keheranan, kenapa rubah tua ini tiba-tiba memujinya. Tanpa pikir panjang Luo Yinyu pun ikut berteriak mengatakan pujian pada Yan Futong. Dalam hati Luo Yinyu mengatakan jika rubah tua ini tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Mendengar pujian dari Luo Yinyu, Yan Futong segera berbalik dan meminta Luo Yinyu untuk menunggunya. Aku akan membelikan semua makanan enak di kota ini untukmu. Setelah itu, Yu Huji mengajak Luo Yinyu untuk melanjutkan perjalanan dan menunggu Yan Futong di mansion. Luo Yinyu pun mengiyakan dan mengikutinya. Beberapa saat setelah itu, mereka pun sampai di Paviliun Meng Shui. Yu Huji menjelaskan jika anak-anak di bawah 7 tahun akan berkumpul di tempat ini untuk belajar membaca dan menulis. Tidak hanya itu, di sini juga mereka akan diajari seni bela diri. Dan untuk anak-anak di atas 7 tahun mereka akan belajar di sekolah Yong'an. Di sini memiliki 2 jurusan yang dapat diambil. Jurusan seni bela diri dan jurusan akademik untuk belajar lebih lanjut. Mendengar itu Luo Yinyu mengira jika biaya sekolahnya pasti sangat mahal. Yu Huji menyangkalnya. Ia mengatakan jika sekolah di sana biayanya gratis. Jenderal Ye pernah mengatakan semua orang diharuskan belajar terlebih dulu dan mendapatkan pengetahuan. Kalau tidak maka masa depan akan terbatas. Jika negara tidak mau melakukan itu Jenderal Ye yang akan melakukannya sendiri. Selama mereka itu anak yang tinggal di Linzhou, mereka berhak belajar gratis. Mendengar itu Luo Yinyu menyimpulkan, pola pikir yang dimiliki Jenderal Ye sama persis dengan orang modern.
Luo Yinyu jadi bertanya-tanya apa Jenderal Ye beneran bukan reinkarnasi dari dunia modern seperti dirinya. Namun Luo Yinyu kembali menyangkalnya karena Jenderal Ye tidak mengetahui slogan iklan anggur yang diminum oleh Kaisar Lama. Dia jelas bukan dari era yang sama dengan dirinya. Yu Huji kembali menjelaskan jika tempat ini adalah lokasi yang paling diperhatikan Jenderal Ye. Dan juga tempat ini adalah tempat paling bersih di seluruh kota Yong'an. Selain itu kota ini adalah tempat yang paling aman dan dijaga oleh para ahli seniman bela diri. Lalu Yu Huji mencoba menakut-nakuti Luo Yinyu dengan mengatakan, begitu kita masuk ke tempat ini, mereka sudah menyadari kehadiran kita dan mungkin saja sekarang ini mereka sedang mengawasi kita. Tepat setelah Yu Huji mengatakan itu, dua penjaga menghadang di tengah jalan dan lalu memberikan salam hormat. Salam Nona Muda dan Jenderal Yu. Melihat itu dalam hati Luo Yinyu bergumam, ternyata apa yang dikatakan Yu Huji benar, kita sedang diawasi. Tidak lama dari itu seseorang datang menghampiri Luo Yinyu dan meminta Luo Yinyu untuk menerima pemberiannya. Dengan senang Luo Yinyu menerima buku itu sembari mengucapkan terima kasih padanya. Ia terkesan melihat orang itu yang cukup menarik. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikannya padaku. Namun kesenangan itu berubah menjadi keterkejutan setelah Yu Huji menanyakan apa kamu sedang mempelajari aturan sekolah. Tepat setelah itu Luo Yinyu mendapatkan poin dari rasa senang Yu Huji atas kesialan Luo Yinyu. Di saat Luo Yinyu akan mengembalikan buku itu, dengan secepat kilat orang itu kembali ke dalam dan menutup pintunya. Lalu Yu Huji menakut-nakuti Luo Yinyu dengan mengatakan jika Luo Yinyu menerima buku itu kamu wajib belajar di sini. Hati-hati telapak tanganmu kena pukul jika tidak patuh. Merasa diremehkan Luo Yinyu mengatakan jika dirinya sangat pintar. Mereka tidak akan berani memukulnya dan malah akan memujinya. Yu Huji tidak percaya dengan apa yang Luo Yinyu katakan. Apa kamu tahu berapa banyak jenius yang lahir dari kedua sekolah ini? Kebanyakan yang lulus dari sini menjadi seorang jenderal camp militer dan ada juga yang jadi pejabat tinggi. Lalu Yu Huji mengatakan alasan dirinya sangat mengagumi Jenderal Ye. Dia sudah merencanakan masa depan bangsa Beiyu untuk 10 tahun ke depan. Yu Huji meyakini jika saatnya sudah tiba semua orang di perbatasan akan menjadi bagian dari mereka. Dan juga semua pejabat yang ada di istana akan berpihak pada mereka. Mereka juga akan menggunakan kecerdasan tinggi untuk menekannya. Kota Beiyu pasti akan bangkit. Melihat Luo Yinyu menghentikan kudanya, Yu Huji memintanya untuk segera pergi sebelum terjebak hal buruk. Ia mengatakan juga jika berdiam di sini bukan ide bagus untuk menghalangi jalan dua tamu penting dari ibu kota. Mendengar itu dengan semangat Luo Yinyu memacu kudanya sembari mengatakan jika dirinya akan duluan. Ayo kita lihat siapa mereka. Beberapa waktu setelah itu, Sin memperlihatkan dua tandu dengan tenaga kuda yang baru sampai di sana. Tidak lama kakak gadis muda berteriak menanyakan di mana penguasa kota Yong'an. Ia memintanya untuk keluar dan berlutut di hadapannya. Tepat setelah mengatakan itu, seorang gadis muda yang cantik keluar dari tandu. Setelah itu, gadis muda itu berteriak mengomentari tempat macam apa ini. Kenapa kota ini begitu tua dan kumuh sekali? Lalu kakak gadis muda mengatakan, bukankah sudah aku katakan untuk tidak datang ke tempat ini? Bagaimana bisa tempat seperti ini disandingkan dengan statusmu yang sebagai putri permaisuri Beiyu? Gadis muda itu menimpali, karena dirinya sering mendengar para pangeran membicarakan tentang penguasa kota Yong'an. Karena itu dirinya ingin melihat seperti apa orangnya. Apa yang ingin kamu lihat? Dia hanya orang sombong yang terlalu percaya diri karena semua rumor yang beredar. Kakak gadis muda mengingatkan jika gadis muda itu satu-satunya putri sah dari Beiyu. Tidak lama dari itu, seorang prajurit datang menghampiri mereka sembari melaporkan jika kedua putri dari penguasa kota Yong'an sedang dalam perjalanan ke sini. Kakak gadis muda sangat marah mendengarnya. Bagaimana bisa Yechi berani membuat kita menunggu seperti ini? Berapa banyak kelapa yang ia miliki untuk ditebas? Lalu ia meminta penjaga itu untuk mengatakan pada mereka untuk berlutut begitu sampai di sini. Tepat setelah itu mereka dikejutkan dengan suara kuda yang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah Luo Yinyu. Jaket merah yang aku minta dari Wendong dan Cui Sue sebelum perjalanan ternyata berguna juga. Gumam Luo Yinyu dalam hatinya. Kembali ke beberapa saat sebelum itu, Sin memperlihatkan Luo Yinyu mengeluarkan jaket merahnya dari kantong penyimpanan. Ia berencana akan muncul di hadapan mereka dengan penampilan yang luar biasa gagahnya. Ia akan membuat mereka silau dengan pesona miliknya. Sebelum menemui kedua tamu itu, Luo Yinyu meminta sistem untuk memeriksa informasi seputar kedua orang itu. Kembali ke waktu saat ini,
Narator memperkenalkan jika kakak gadis muda bernama Yan Yuran dan gadis muda bernama Yan Qiling. Mengetahui jika keluarga mereka bermarga, Yan Luoyinyu mengatakan, "Kalian pasti putri dari Yuyang dan putri ke-17. Mendengar itu Yan Yuran dibuat kesal olehnya. Luoyinyu kembali mengatakan, "Apa tadi kamu mengatakan jika penguasa kota Yong'an harus berlutut untuk menemui kalian dan juga mengatakan jika dia tidak memiliki banyak kelapa untuk ditebas?" Tidak tahan menahan emosinya lagi, Yan Yuran menanyakan, "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu?" Bersamaan dengan itu Luoyinyu mendapatkan 66 poin dan 99 poin dari rasa kesal dan amarah Yan Yuran. Melihat poin yang didapatkan sangat banyak, Luoyinyu kembali mengatakan, "Berdasarkan yang aku tahu, kamu adalah putri dari selir kaisar. Meskipun kamu disayangi oleh kaisar dan memiliki gelar, kamu tetaplah peringkat 2. Lalu Luoyinyu meminta mereka untuk mengingat jika penguasa kota Yong'an adalah jenderal perang nomor 1 Beiyu. Sepertinya Jenderal Ye berada di peringkat 1. Mendengar itu mereka berdua sangat marah dibuatnya. Saking kesalnya sampai seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api yang menyala-nyala. Bersamaan dengan itu sistem muncul memberitahukan jika Luoyinyu mendapatkan banyak poin dari mereka. Tidak berhenti di situ saja, Luoyinyu kembali mengatakan, meminta seseorang yang berperingkat 1 untuk berlutut di depan peringkat 2. Pelanggaran macam apa ini? Tepat setelah mengatakan itu notifikasi beruntun muncul menunjukkan jika Luoyinyu mendapatkan banyak poin lagi. Tidak lama dari itu, mata Luoyinyu dan Yan Qiling bertemu. Seketika itu juga, Yan Qiling berteriak mengatakan, "Berani sekali kamu menatapku. Seharusnya kamu berlutut dan berbicara sopan saat melihat putri ini." Yan Yuran menambahkan, "Meskipun penguasa kota Yong'an memiliki peringkat lebih tinggi darinya, tapi siapa kamu yang berani berbicara lancang sampai seperti itu?" Lalu Yan Yuran meminta para pelayannya untuk menangkap Luoyinyu, seret dia ke bawah dan beri beberapa cambukan. Di saat kedua pelayan itu akan menangkap Luoyinyu, dengan santai Luoyinyu meminta mereka berhenti. Hal itu membuat kedua pelayan itu kebingungan dengan apa yang akan Luoyinyu lakukan. Kemudian, Luoyinyu pun mengambil buku yang ia dapatkan sebelumnya dari balik bajunya. Sembari berdehem, ia juga meminta kedua pelayan itu untuk menunggu sebentar karena tenggorokannya terasa gatal. Setelahnya, Luoyinyu membuka buku itu dan membacakan kalimat yang tertulis di dalamnya. Peraturan Sekolah Papiliun Mengzue, Kota Yong'an di Linyou, Pasal 33, murid Yong'an harus menjaga integritas dan kerendahan hati, unggul dalam seni bela diri dan studi. Murid Yong'an belajar untuk mengabdi pada negara dan juga melayani rakyat dunia. Tepat setelah membacakan kalimat itu, dengan tatapan tajam dan juga dingin, Luoyinyu pun mengatakan jika dirinya sudah selesai membacanya. Mendengar itu, Yan Yuran dan juga Yan Qiling sangat terkejut dibuatnya, sekaligus bingung dengan apa yang sedang Luoyinyu lakukan. Bersamaan dengan itu, rentetan notifikasi bermunculan, menunjukkan jika Luoyinyu mendapatkan banyak poin dari emosi yang mereka rasakan. Layarnya penuh dengan poin lagi, "Aku berhasil melewati milestone 140.000 poin." Kemudian kita dibawa ke sisi Yuhuzi. Saat ini, sembari menunggangi kuda, Yuhuzi merasa sangat kesal pada Luoyinyu. "Awalnya aku hanya ingin nona muda tidak berkeliaran. Aku juga harus kembali ke kediaman untuk menyelesaikan beberapa urusan dengan cepat." Wajahnya pun dipenuhi keringat dingin yang mengalir. Ia merasa sangat khawatir jika Luoyinyu menimbulkan banyak masalah di kota Yong'an. Sebelumnya ia tidak memiliki niatan untuk membiarkan Luoyinyu menunggangi kuda sendirian. Tapi karena kelalaiannya itu, Luoyinyu pun menghilang dari hadapannya. Tidak lama, ia melihat Yan Futong di depannya. Terlihat, Yan Futong sedang membeli beberapa makanan pada seorang penjual di sisi jalan. Yuhuji pun memanggilnya dengan menyebutkan namanya. Melihat Yan Futong yang tidak mendengarnya, Yuhuji memutuskan untuk turun dari kudanya dan mendekatinya. Tidak lama dari itu, Yan Futong dikejutkan dengan Yuhuzi yang secara tiba-tiba ada di sampingnya. Yuhuzi meminta Yan Futong untuk berhenti berbelanja. Ia mengatakan juga jika Luoyinyu hampir dimakan hidup-hidup oleh kedua adik Yan Futong. Yan Futong pun sangat terkejut mendengarnya. Dengan mata yang dipenuhi api kemarahan, ia melemparkan makanan di tangannya sembari berteriak mengatakan, "Apa? Nona muda dimakan? Apa kedua adik perempuanku mempelajari kultivasi iblis sampai-sampai memakan manusia?" Tanpa pikir panjang, Yan Futong segera memacu kudanya, dan meninggalkan Yuhuzi sendirian. Terlihat, Yuhuzi ditinggal di sana dengan beberapa makanan yang berserakan. Orang-orang yang ada di sana dibuat sangat terkejut melihat kejadian itu. Mereka mengira jika Yuhuzi bertengkar dengan Yan Futong. Memperhatikan itu, Yuhuzi pun dibuat sangat malu olehnya. Dengan canggung ia mengatakan jika ini salah paham. Kemudian scene kembali ke sisi Luoyinyu. Terlihat, saat ini,
Luoinyu sedang mengejek Yan Yuran dan Yan Qiling dengan menjulurkan lidahnya dan juga kedua tangan yang mengepak-ngepak di samping kepalanya. Nye, pukul saja aku kalau berani, ujar Luoinyu menantang mereka. Melihat itu, Yan Yuran tidak tahan lagi dengan sikap Luoinyu. Ia menjadi sangat kesal dibuatnya karena kelakuan yang Luoinyu pertunjukkan. Berani sekali kamu menantangku. Lalu Yan Yuran pun mengambil cambuk yang tergantung di kereta kudanya, dan langsung mengayunkan cambuk itu dengan tenaga dalamnya. Cambuk itu pun melesat tepat ke arah Luoinyu dengan aura merah yang menyelimutinya. Luoinyu pun sangat terkejut melihatnya. Ia tidak menduga jika Yan Yuran sudah berada di tingkatan Martial Gold. Dari situ ia menyadari alasan Yan Yuran diberi peringkat kedua sekaligus menonjol dari putri kerajaan yang lainnya. Melihat cambuk itu yang semakin mendekat, wajah Luoinyu menjadi semakin pucat. Ia ketakutan sekaligus bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Luoinyu beranggapan jika ia akan mati di sini. Lalu ia pun menutup matanya dengan tubuh yang gemetaran. Tidak membiarkan Luoinyu dalam bahaya, Biangu mendengus dan lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Hentakan itu pun menimbulkan keretakan dari kakinya, gelombang kejut menciptakan angin yang berhembus kencang. Dari hentakan itu saja, Biangu mampu membuat hal yang ada di sekitarnya terhempas. Begitu juga dengan cambuk yang Yan Yuran lesatkan, cambuk itu melemah dan terpental kembali ke hadapan Yan Yuran. Melihat itu, Luoinyu pun sangat kagum pada Biangu. Ia pun memujinya dengan beragam kata-kata yang membuat Biangu merasa sangat bahagia. Sedangkan di sisi Yan Yuran, ia sangat terkejut melihat kekuatan dari Biangu. Ia bertanya-tanya, kenapa kuda itu bisa sekuat itu? Tepat setelah mempertanyakan itu, terbesit suatu ingatan pada salah satu rumor yang sempat ia dengar. Rumor itu mengatakan jika Jenderal Ye memiliki kuda putih yang dipenuhi dengan energi spiritual. Namun ia merasa sangat heran sekaligus bingung. Dalam hatinya ia mempertanyakan, kenapa kuda Jenderal Ye ditunggangi oleh Luoinyu? Meski mengetahui fakta jika Biangu adalah kuda milik Jenderal Ye, karena amarah yang sudah menyelimutinya, ia pun mengabaikan fakta itu. Ia pun menunjuk Luoinyu sembari melontarkan beberapa ancaman. Dasar anak rendahan, berani sekali kamu menyakiti putri kerajaan, kamu tidak akan bisa menghindari hukuman mati karena kejadian ini. Bahkan 9 generasi keluargamu. Lalu Yan Yuran kembali memerintahkan pelayannya untuk menangkap Luoinyu. Seret dia ke bawah dan gantung di depan gerbang kota sebagai peringatan. Kemudian kita dibawa lagi ke sisi Yuhuji. Terlihat, ia sedang berlari mengejar Yan Futong. Entah kemana kuda yang ia bawa sebelumnya. Sampai-sampai ia berlari seperti ini, di sepanjang jalan Yuhuji mengumpat mengatakan, jika Yan Futong tidak bisa diandalkan, aku bisa berlari lebih cepat darinya meski tidak menunggangi kuda. Tidak lama ia pun sampai di gerbang kediaman yang ia katakan sebelumnya. Ia juga merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada Luoinyu. Kedua putri kerajaan itu sulit dihadapi bahkan oleh Yan Futong sendiri, ujarnya dalam hati. Karena jarak lari yang ia tempuh sangat jauh, ia pun sangat lelah sampai-sampai tidak menyadari jika dirinya sudah berada di sekitar Luoinyu dan kedua putri. Saat ia mengangkat kepalanya, ia dibuat kebingungan dengan situasinya saat ini. Perdebatan Luoinyu dan kedua putri itu pun terhenti karena kehadirannya. Suasana di sana pun hening seketika. Bersamaan dengan itu, sistem memberitahukan jika Luoinyu mendapatkan 6 poin dari Yuhuji. Melihat Luoinyu yang dengan santainya duduk di atas kuda, dalam hatinya ia mempertanyakan, kenapa kamu duduk di atas kuda? Sedangkan kedua putri kerajaan itu berdiri. Tidak lama Yuhuji mengacungkan ibu jarinya pada Luoinyu, karena ia merasa jika apa yang Luoinyu lakukan sangat luar biasa mengingat kedua putri itu yang keras kepala. Memperhatikan kedua putri itu, Yuhuji menilai jika kedua putri itu tidak bisa menang melawan Luoinyu. Namun ia juga menyadari, jika dibiarkan seperti ini, masalahnya akan semakin besar. Yuhuji pun berniatan untuk mengendalikan situasi saat ini. Lalu Yuhuji memberi salam hormat pada Yan Yuran, sembari mengatakan beberapa kata yang penuh dengan kata sambutan atas kedatangan mereka ke kota Yong'an. Setelahnya, Yuhuji mengajak kedua putri itu untuk masuk ke dalam ruangan dan melanjutkan pembicaraan di sana. Kamu benar-benar pandai mempermainkanku, ujar Yan Yuran sembari melangkah ke depan Yuhuji. Tepat setelah mengatakan itu, secara tiba-tiba Yan Yuran mengayunkan cambuknya ke arah Yuhuji, dan cambuk itu pun tepat mengenai wajahnya. Karena cambukan itu, wajah Yuhuji pun mengeluarkan cairan merah. Melihat apa yang dilakukan Yan Yuran pada Yuhuji, Luoinyu merasa khawatir padanya. Luoinyu merasa jika Yan Yuran sudah keterlaluan karena menyerang orang yang tidak menyinggungnya. Dengan kesal Luoinyu berlari ke hadapan Yan Qiling dan lalu menyemburkan beberapa cairan dari mulutnya. Melihatnya, mereka semua sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Luoinyu. Karena hal itu, Luoinyu kembali dibanjiri dengan poin kemarahan dari Yan Yuran. Sedangkan Yuhuji, ia sedikit terkekeh melihat apa yang dilakukan Luoinyu. Anak kecil itu cukup imut,
Apa dia sedang membelaku? Ujarnya dalam hatinya. Berbanding terbalik dengan Yanyuran, ia mengumpat kesal pada Luo Yinyu. Ia merasa jika Luo Yinyu sudah keterlaluan dan tidak tahu diri. Kemudian Yanyuran pun menyelimuti cambuknya dengan kekuatannya dan lalu mengayunkannya pada Luo Yinyu. Melihatnya, Luo Yinyu sangat terkejut. Matanya terbuka lebar melihat cambuk itu yang mengarah pada kelapanya. Namun beruntungnya, di saat cambuk itu hampir mengenai Luo Yinyu, Yu Huji menghentikannya dengan memegang cambuk itu. Lalu ia meminta maaf pada Yanyuran. Nona muda kami sudah terlalu lama tinggal di perbatasan, jadi dia sedikit liar dan kurang memahami aturan. Aku meminta maaf atas kesalahannya. Mendengar Yu Huji mengatakan nona muda, Yanyuran dibuat sangat terkejut. Dengan tergagap ia mengatakan, "Apa? Muda? Nona muda?" Tepat setelah mengatakan itu, Yan Futong tiba di sana dan langsung menimpali perkataannya. Tentu saja, putri dari Jenderal Ye, nona muda pasukan Buye. Seketika Yanyuran serasa tersambar petir mendengar fakta dari identitas Luo Yinyu. Wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak, cambuk yang sebelumnya dipegang erat, kini terlepas dan jatuh ke lantai di bawahnya. Dengan panik Yanyuran menunjuk Luo Yinyu sembari mengutarakan keterkejutannya. "Apa? Kamu? Dia punya anak perempuan." Setelahnya, Yanyuran pun memuncratkan cairan merah dari mulutnya dan lalu tergeletak pingsan di sana. Kedua pelayan di sampingnya pun sangat panik melihat hal itu. Di sisi Luo Yinyu, ia merasa bingung dengan poin yang ia dapatkan. Keterangan dari poin itu mengatakan, jika Yanyuran tidak akan menyerah, Yanyuran patah hati. Yanyuran sangat marah. Dalam hatinya Luo Yinyu mengatakan, mungkinkah dia? Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, kemudian Sin memperlihatkan Yan Futong, Yu Huji, Biangu dan Luo Yinyu yang terdiam di depan pintu. Lalu Yu Huji mengeluh pada Yan Futong dan memintanya untuk melihat wajahnya. "Lihat ini, adik perempuanmu yang jahat itu melakukan ini padaku, ini masih terasa sakit sampai sekarang." Dengan santai Yan Futong menimpali, "Kamu ada di alam Martial Black, sedangkan dia ada di Martial Gold, ada jarak antara kekuatan kalian, dia tidak akan bisa menyakitimu." Melihat sikap acuh yang ditunjukkan Yan Futong padanya, Yu Huji pun sangat marah dibuatnya. Dengan kesal, sembari mengepalkan tangannya ia mengiyakan, "Dia tidak bisa melukaiku, tapi dia melukai harga diriku. Bagaimanapun juga aku ini adalah jenderal dari skuad assassin pasukan Buye, tapi wajahku malah dihajar oleh seseorang yang berada di peringkat 2. Menanggapi perkataan Yu Huji, Yan Futong menimpali dengan mengiyakan, "Dia memang jahat dan tidak punya otak. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Mau membunuhnya? Bagaimanapun juga, dia tetap seorang putri." Mendengar itu, Yu Huji mengatakan, "Ada apa denganmu? Kamu juga seorang putri bahkan lebih tua dari mereka." Lalu Yu Huji meminta Yan Futong untuk menegur kedua adiknya, dengan santai sembari mengisyaratkan dengan lambaian tangannya. Yan Futong mengatakan, "Dia kesayangan ayah kita." Yu Huji pun semakin memanas melihat sikap acuh yang dipertunjukkan Yan Futong padanya. "Bagaimanapun kamu ada di alam Martial Black sepertiku." Mendengarnya Yan Futong kembali mengatakan jika dia memiliki gelar dan dia juga berada di peringkat kedua. Selain itu, marga ibunya Dongguo itu keluarga tertinggi di Beiyu. Mendengar itu, Yu Huji pun terdiam seketika. Lalu ia memisahkan diri sembari menahan rasa kesalnya. Di sisi Luo Yinyu, ia hanya bisa menopang dagunya sembari mendengarkan setiap perkataan mereka berdua. Ia juga mendapatkan banyak informasi dari percakapan itu. Tidak lama, Luo Yinyu teringat dengan perkataan Yu Huji sebelumnya. Dengan sangat terkejut, Luo Yinyu langsung menoleh ke arah Yan Futong. Dalam hatinya ia mempertanyakan, "Apa? Yan Futong itu seorang putri?" Lalu Luo Yinyu bertanya memastikan, "Apa kamu benar-benar seorang putri? Kenapa kamu malah memilih untuk tinggal di kamp tentara di perbatasan?" Yan Futong menimpali jika dirinya ingin berlatih dengan Jenderal Ye agar tidak ada yang bisa menindasnya di masa depan. Mendengar itu, Luo Yinyu semakin merasa penasaran pada Yan Futong. "Siapa yang mau menindasmu? Katakan saja padaku, aku akan menghajarnya untukmu." Yan Futong pun menepuk kepala Luo Yinyu sembari mengatakan, "Banyak orang yang ingin menindasku, karena ibuku anak pejabat yang dihukum mati. Dulu kaisar bahkan tidak mau membiarkanku hidup." Luo Yinyu pun dibuat sangat terkejut. Setelah mendengar kisah dari kehidupan yang dijalani Yan Futong, sebuas-buasnya harimau, tetap tidak akan memangsa anaknya sendiri. Ini kaisar bahkan ingin menghabisi putrinya sendiri. Faksi kekaisaran memang sangat kacau, begitulah isi dari pemikiran Luo Yinyu. Yan Futong menambahkan jika permaisuri memohon untuk hidupnya, karena itulah ia selamat, tapi aku tidak memiliki hak yang sama dengan pangeran dan putri yang lainnya. Seumur hidup aku tidak pernah diberi gelar, tidak diizinkan untuk belajar membaca dan menulis, apalagi berkultivasi, aku dikurung selama 15 tahun.
Lalu bagaimana kamu bisa mencapai alam martial black jika kamu tidak diizinkan untuk berkultivasi? Tanya Luo Yinyu dengan penasaran. Lalu Yan Futong kembali menceritakan, jika 5 tahun yang lalu, ada kegilaan besar di Ghost Region Selatan, gerombolan roh jahat menyerbu ibu kota. Saat itu, seluruh penjuru istana dibuat sangat kacau. Bahkan para pelayan dan Kasim yang menjagaku melarikan diri. Karena itu, aku juga ikut melarikan diri. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi aku berlari ke tengah-tengah dari kumpulan roh jahat itu. Di sanalah aku mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Entah bagaimana, aku malah menelan Bloodfield pada saat itu, dan karena itulah aku mencapai alam martial black. Mendengarnya, Luo Yinyu sangat tertarik dengan kisah yang diceritakan Yan Futong. Ia merasa jika Yan Futong seperti karakter utama dalam sebuah novel. Lalu Luo Yinyu meminta Yan Futong untuk menceritakan mengenai roh jahat. Yan Futong pun menurutinya. Lalu ia mengatakan jika Ghost Region mencakup seluruh daratan dan terhubung dengan 4 region lainnya. Seharusnya kita dan para roh di Ghost Region itu seimbang dan hidup di dunia masing-masing. Tapi terkadang mereka membuat kekacauan kecil. Saking kecilnya kekacauan yang mereka buat, bisa dikatakan jika mereka hampir tidak pernah menyerang wilayah kita. Tapi 5 tahun yang lalu, mereka tiba-tiba menyerang Beiyu dan menghancurkan barrier. Tidak ada yang tahu alasan para roh itu memberikan serangan. Yu Huji meyakini, ada alasan tersendiri mengapa mereka melakukan hal itu. Setelah mendengarkan cerita itu, dengan penasaran Luo Yinyu menanyakan, apakah hal itu akan terjadi lagi? Dengan serentak, Yu Huji dan Yan Futong mengatakan tidak. Karena hal itu, Luo Yinyu menjadi kebingungan. Ia menanyakan alasan hal itu tidak akan terjadi lagi. Dengan simpel Yan Futong menimpali, karena Jenderal Ye mengatakannya seperti itu. Yu Huji membenarkan, jika Jenderal Ye mengatakan tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Luo Yinyu pun dibuat keheranan dengan tingkah mereka berdua. Apa sebegitu percayanya kalian pada Jenderal Ye? Sampai-sampai mendengarkan dan menuruti perkataannya seperti itu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang sedang duduk di atas pohon sembari memakan paha ayam di tangannya. Dalam hatinya ia mengatakan, meskipun kedua putri itu sangat menyebalkan, tapi orang-orang yang mereka bawa tidak buruk juga, kerja mereka cepat juga, dalam sekejap tempat ini langsung bersih. Luo Yinyu juga mempertanyakan Yan Yuran, putri yang menyebalkan itu sudah bangun apa belum? Tidak lama Yan Qiling datang menghampirinya sembari mengatakan, aku dengar jika kamu adalah anak haram yang dijaga oleh Jenderal Ye. Aku sudah menduganya sejak awal. Sejak melihatmu bertingkah tanpa etika, kamu bahkan memakan makanan kotor dan menjijikan itu, makanan yang hanya dimakan oleh para pengungsi. Makanan seperti ini bahkan anjing di ibu kota pun tidak akan mau memakannya. Mendengar dirinya disamakan dengan seekor anjing, Luo Yinyu merasa geram pada Yan Qiling. Ia pun menatapnya dengan tajam. Bersamaan dengan itu, Yan Qiling melemparkan sebuah kerikil di tangannya pada Luo Yinyu sembari meminta Luo Yinyu untuk turun. Namun, lemparan itu malah mengenai batang pohon di samping Luo Yinyu, dan kemudian memantul jatuh tepat ke hadapannya. Seketika itu juga, Yan Qiling terdiam membatu. Ia merasa sangat malu, karena dengan jarak yang sedekat itu, lemparannya malah meleset jauh dari targetnya. Di saat Yan Qiling terdiam, Lucio membalasnya dengan melemparkan tulang ayam yang tepat mengenai kelapanya. Karena hal itu, Luo Yinyu mendapatkan poin dari kemarahan dan rasa malu Yan Qiling. Yan Qiling pun mulai mengumpat dengan kesal. Berbagai perkataan ia lontarkan sembari menghentakkan kakinya ke lantai. Rentetan notifikasi pun bermunculan karena poin yang dihasilkan dari kemarahan Yan Qiling. Setelah merasa cukup melihat rengekan Yan Qiling, Luo Yinyu pun turun sembari meminta Yan Qiling untuk tidak menyalahkannya karena menghajarnya. Karena ini semua salahmu sendiri. Setelahnya, Luo Yinyu pun menghantamkan tinjuannya yang tepat mengenai sebelah pipinya dan membuat Yan Qiling terpental jatuh ke belakang. Pelayan yang ada di sampingnya pun sangat terkejut melihat hal itu, apalagi wajah Yan Qiling bengkak dan memerah karena pukulan itu. Di saat pelayan itu akan menolong Yan Qiling, Luo Yinyu memintanya untuk diam. Luo Yinyu juga mengancamnya jika pelayan itu bergerak atau berteriak, ia akan menghabisinya.